Meskipun situasi siang hari telah membuktikan bahwa anak panah sangat kuat, namun sebagai seorang pengusaha, ia masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang hal-hal baru yang ada di pasaran. Harga panah semacam itu tidak murah, jauh lebih tinggi dari panah perang para elf, bahkan panah perang para elf bukanlah panah terlaris di hari kerja. Karena dalam perburuan sehari-hari dan tindakan lain di sekitar hutan, dalam banyak kasus, panah semacam itu tidak digunakan kecuali untuk elf yang sangat kaya. Kebanyakan orang memiliki tas anak panah tinggi, sedang dan rendah. Sen Chen mengangguk sambil tersenyum karena Anda adalah kolaborator pertama kami, dan ayah juga membantu memberikan panah kepada semua orang. Saya akan memberi Anda harga grosir yang lebih menguntungkan dan memberi Anda 25 senbi untuk harganya. Jika toko-toko itu datang untuk memilih besok pagi, saya akan menagih 26 hingga 27 senbi tergantung pada ukuran pesanan. Ketika ayah-ayah mendengarnya, wajahnya langsung tersenyum. Harga pesanan 25 senbi berarti menurut harga standar saat ini, dia memiliki margin keuntungan 5 senbi, dan tidak ada biaya transportasi. Apalagi ini hanya sementara, jika akhirnya dipastikan tidak ada masalah dengan panah jenis ini, begitu kelompok pedagang pergi, panah tersebut masih memiliki ruang untuk menaikkan harga di pasar ini. Oke, pemuda itu sangat murah hati. Saya berharap untuk bekerja sama lebih banyak di masa depan, kata Pastor Philip sambil tersenyum. Tentu saja, dia terlalu malu untuk mengatakan apapun dengan harga seperti itu. Ayah juga tersipu, sepertinya pria ras manusia ini tidak menerima apa yang dia katakan sebelumnya. Qiongxi menatap lurus ke arahnya, diam-diam mengutuk pencatut, orang ini menjual dengan sangat buruk, tetapi pada akhirnya orang masih ingin berterima kasih padanya. Di malam hari, di kamar rumah ayah, sudut mulut Sen Chen terangkat dan dia tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, Qiongqi, Caesar, dan Amu datang, dan mereka semua penasaran mengapa orang ini menjual panah dengan sangat mahal. Terutama Qiongqi, gadis hijau membuka mulutnya dan menutup mulutnya, memarahi Lai Chen karena terlalu berhati hitam. Sen Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Niat awal saya tidak berubah, tetapi jika saya dapat menghasilkan uang, mengapa tidak melakukannya? Mendengar ini, Qiongqi kehilangan kata-kata, dan Amu serta Caesar juga sangat setuju. Sen Chen kemudian berkata selain itu, jika kita menetapkan harga lebih tinggi sekarang, nilai kita dalam bernegosiasi dengan elf tingkat tinggi di masa depan juga akan lebih tinggi. Selain itu, setelah mendapatkan uang, jumlah cadangan panah yang kita miliki akan berkurang. Bisa terus meningkat lagi, yang merupakan lingkaran kebajikan yang sangat bermanfaat bagi kita. Mendengar ini, wajah cantik Qiongxi memerah, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia meremehkan pria ini lagi, dan bahwa dia benar-benar tidak hanya ingin menghasilkan uang, tetapi memiliki pertimbangan jangka panjang. Kakak Sen, kamu benar-benar luar biasa. Amu mengaguminya dengan tulus. Dia merasa bahwa itu adalah keputusan yang sangat bijak bagi ayahnya untuk membiarkannya pergi sejak awal. Dia bisa belajar banyak dengan mengikuti kakak Sen. Caesar juga berpikir demikian, tetapi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang kita telah meninggalkan kota air biru. Meskipun kita punya uang, apakah kita masih harus kembali dan memesan panah? Sen Chen menggelengkan kepalanya dan berkata tidak perlu untuk ini. Peri pandai memanah, dan ada beberapa orang di wilayah itu yang mahir dalam casting dan prasasti, dan mereka dapat ditemukan di mana-mana. Meskipun mereka tidak dapat membentuk skala besar seperti kota air biru, kami akan pergi pesanan jangka pendek ditempatkan di mana-mana, dan akumulasinya juga banyak. Ya, saudara Sen benar-benar bijaksana. Caesar mengangguk. Keesokan harinya, sebelum fajar, terdengar banyak keributan di luar rumah ayah, dan mereka yang terkepung tidak dapat melewatinya. Banyak orang datang, selain pemilik toko dan asisten toko, banyak juga elf yang datang untuk membeli panah. Hal-hal baik memiliki efek dari mulut ke mulut, dan ini adalah hasil dari panah Sen Chen saat ini. Tadi malam, banyak elf begadang semalaman, mencari masalah dengan panah yang mereka beli, tapi sampai pagi ini, mereka tidak bisa mendeteksi masalah apapun. Kemudian, sepertinya yang masih ragu kemarin benar-benar tergoda, dan yang membeli dalam jumlah sedikit juga ingin menambah lagi. Papa Fei Li juga sangat pintar, dia membuka toko lebih awal dan meminta temannya sendiri untuk keluar membantu Sen Chen menjual panah. Batch yang dia dapatkan tadi malam tidak terburu-buru untuk dijual, dan pasar yang begitu panas juga berarti bahwa setelah kelompok bisnis ini pergi, 50.000 anak panah di tangannya akan laris manis. Papa Philip bahkan bertanya-tanya apakah dia harus memesan batch lain, karena dia mengetahui tadi malam bahwa grup bisnis ini akan melakukan perjalanan ke seluruh wilayah elf untuk mempromosikan panah semacam ini kemana-mana, dan mungkin mereka tidak akan datang lagi di masa mendatang. Dengan cara ini, di pagi hari, Sen Chen dan yang lainnya menjual 100.000 anak panah lagi. Banyak dari mereka membelinya sekaligus untuk kerabat dan teman mereka.
Jumlah yang mereka inginkan jelas jauh lebih besar dari kemarin. Baru pada tengah hari para elf yang datang untuk membeli panah pergi satu persatu, dan pintu rumah ayah akhirnya bersih. Pada saat ini, para pemilik toko di pasar juga menyelesaikan bisnis dengan Shen Chen. Seperti yang dibicarakan dengan Papa Philip tadi malam, untuk orang-orang ini, harga grosir yang diberikan oleh Shen Chen sedikit lebih tinggi, di bawah 100.000 buah, harga grosir 27 senbi, jika lebih dari 100.000 buah, 26 senbi. Pada akhirnya, pemilik toko ini mengambil total 200.000 anak panah. Papa Feli sangat berani, dan secara pribadi, dia mengambil 50.000 anak panah lagi, menjadi pasar panah terbesar seperti dealer Shen Chen. Pada kesempatan ini, Shen Chen dan kelompok bisnis hitamnya secara alami harus pergi. Panah adalah barang habis pakai, tetapi bukan barang habis pakai cepat. Pasar di area ini pada dasarnya telah jenuh dalam ledakan itu. Dan jika Anda ingin panah semacam itu membentuk pengaruh yang sangat besar, tidak bijaksana menunggu berita menyebar, yang terbaik adalah mekar lebih banyak. Sebelum pergi, Papa Feli membawa ayah untuk menemukannya, dan berkata dengan senyum serius, grup bisnis Anda harus membutuhkan panduan yang sesuai, dan ayah bisa melakukannya. Dia biasa mengikuti saya untuk berbisnis kemana-mana, bepergian ke seluruh dunia, pergi ke melalui sebagian besar hutan peri. Shen Chen dan yang lainnya heran peri tua ini ingin menjual putrinya. Hehe, sejujurnya, lelaki tua itu membuat keputusan ini karena dia ingin ayah pergi keluar untuk belajar lebih banyak. Temperamennya, tinggal di tempat sekecil itu untuk waktu yang lama tidak cocok. Kupikir kamu juga ingin pergi ke area inti elf sekarang, ayah mungkin bisa banyak membantu, kata Pastor Philip dengan senyum penuh arti. Shen Chen ragu-ragu sejenak, dan samar-samar merasa bahwa peri tua ini tampaknya telah melihat cerita di dalam bahwa mereka bukanlah kelompok bisnis yang memenuhi syarat. Tentu saja ini bukan ancaman. Papa Philip sepertinya memiliki niat awal yang sangat panjang, berharap putrinya akan pergi ke area inti elf untuk memasuki dunia. Setelah merenung sejenak, Shen Chen mengangguk oke. Mereka benar-benar membutuhkan panduan yang cocok saat ini, dengan elf murni mengikuti mereka, banyak masalah dapat diselesaikan di sepanjang jalan. Sebelum berpisah, ayah sedikit enggan, tapi ayah dan putrinya sepertinya sudah membicarakannya, dan ayah tidak menunda-nunda, dia juga menyukai perasaan bepergian keluar. Anak muda, anak panahmu sangat kuat, sepertinya kamu masih kekurangan nama terkenal. Pastor Philip tertawa. Ya, Shen Chen berpikir itu benar, dan kemudian berkata dengan mata cerah, kalau begitu sebut saja Tian Wangjian. Papa Feli terkejut, pemuda ini sangat kasar, nama ini sama sekali tidak rendah hati. Namun, panah semacam itu bisa disebut raja di antara panah biasa yang bisa dikonsumsi, dan tidak terlalu berlebihan untuk menyebutnya. Setelah meninggalkan pasar, dengan bantuan gadis elf ayah, Shen Chen dan rombongannya merencanakan ulang rutenya. Ayah lahir di keluarga toko, dan dia sangat halus. Tong Jianxi juga tampaknya memiliki banyak ide tentang cara mempromosikannya. Dia memilih rute terbaik di peta besar, dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk susunan teleportasi. Shen Chen mengangguk menghargai node yang dipilih oleh gadis elf ini hampir semua kota, yang memang lebih mudah untuk mendapatkan ketenaran daripada pasar biasa. Intinya adalah, di kota, mereka dapat dengan mudah memanggil pengecoran dan inscriber untuk terus mengisi barang dalam waktu singkat. Jujur, berapa harga anak panahmu sepanjang jalan? Ayah juga mengkhawatirkan hal ini, dan terus datang untuk memata-matai cerita orang dalam. Dia berkata dengan sangat serius, saya cukup paham dengan proses pembuatan dan biaya anak panah. Meskipun anak panah Anda cukup istimewa, jika Anda hanya mengotak-atik bahan, biayanya pasti tidak akan melebihi 15 tembok dewa. Hehe, Qiongqi menutup mulutnya dan terkekeh dengan sombong, pria ini telah bertemu seseorang yang tahu bagaimana melakukannya. Shen Chen tersenyum dengan mudah, dan berkata kamu menebaknya dengan benar, biaya bahan, pengecoran, dan biaya prasasti diakumulasikan, dan total biaya panah kita hanya 12 dinding dewa. Ayah tercengang, tidak pernah berharap orang ini begitu jujur. Tapi setelah terkejut, dia cukup marah dan berkata dengan marah harga 12 tembok dewa, kamu benar-benar menjual 30 tembok dewa, kamu sangat berhati hitam, kamu hanya pencatut yang tidak bermoral. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan berkata gadis peri kecil, jangan bersemangat. Apa yang saya katakan barusan hanyalah biaya material. Karena itu adalah panah yang unik, tentu saja itu memiliki proses yang unik. Orang kita yang menyelesaikan yang unik proses akan mengenakan biaya lebih banyak. Jadi biaya sebenarnya kami sebenarnya tidak rendah. Mendengar ini, ayah sedikit bingung, lalu tanpa sadar mengangguk, berpikir itu masuk akal. Panah perang elf mereka, dengan struktur dan prasasti biasa, bukanlah rahasia, tetapi mereka memiliki langkah metode rahasia khusus mereka sendiri. Karena itu,
Panah perang mereka sangat terkenal dan harganya paling tinggi. Qiongqi tidak bisa berkata apa-apa, orang ini sangat pandai bermain-main, mereka memang memiliki orang yang kuat yang menyelesaikan langkah-langkah unik, tetapi orang yang kuat itu tidak meminta bayaran sama sekali. Wajah Shen Chen agak gelap, seolah-olah dia bisa melihat apa yang dipikirkan gadis hijau itu, dan berkata melalui transmisi suara gadis hijau, jangan menatapku dengan mata seperti itu, sebenarnya, aku tidak berbohong, ketika cermin kuno menyeimbangkan bahan paduan dari 5 elemen, itu juga membutuhkan mereka yang mengkonsumsi batu asal dewa. Oh, Qiongqi mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi, tetapi dia lupa tentang ini, tetapi dia masih percaya bahwa biaya sebenarnya tidak boleh melebihi 15 dinding dewa. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa liku-liku, kelompok bisnis hitam Shen Chen, di bawah kepemimpinan ayah, datang ke kota pertama di luar hutan peri kota Qiushuang. Kota Suang musim gugur memiliki pemandangan yang indah, semua bangunan hampir tersembunyi di hutan tinggi, berjalan di dalamnya, terutama di lingkungan lukisan. Orang-orang pohon paling tahu cara merawat lingkungan, tetapi elf tahu bagaimana membuat transformasi yang bermanfaat sekaligus melindunginya, dalam hal ini, mereka penuh imajinasi dan tidak dibatasi. Oleh karena itu, dunia elf, bagi orang luar, misterius dan indah, penuh misteri dan fantasi. Skala kota Qiushuang lebih kecil dari kota Lansui, dan masih merupakan wilayah elf unsur. Di jalanan, ada elf unsur dari berbagai departemen. Ketika mereka melihat Shen Chen dan yang lainnya, mereka mau tidak mau melihat ke samping. Para penjaga di sini segera datang untuk bertanya kepada Shen Chen dari mana mereka berasal, dan mereka cukup waspada, dan mereka tidak membiarkan mereka memasuki kota sampai mereka melihat token mereka. Amu, Nishizawa, kalian berdua ambil desainnya dan hubungi master pengecoran dan prasasti di kota, dan buat janji untuk pekerjaan harian mereka. Di mulut kota, Shen Chen dengan tenang membuat pengaturan, Qiongxi, ambil pohon long dan yang lainnya, pergi dan kumpulkan bahan yang sesuai. Oke, setelah mendengar pembagian kerja, sekelompok orang pergi dengan barang yang sesuai. Dalam perjalanan ke toko-toko di kota, ayah bertanya dengan rasa ingin tahu mungkinkah kamu master yang menyelesaikan langkah-langkah khusus, kan tapi tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kamu tidak terlihat seperti ahli alkemis, dan aku tidak memiliki jejak kekuatan suci. Karena itu, ayah buru-buru tutup mulut dan tidak berkata apa-apa lagi. Seperti orang yang tidak berguna, kan Shen Chen meliriknya. Hihi, ayah menjulurkan lidahnya. Dia sangat pintar. Ketika dia mendengar pengaturan pria ini, dia sudah menduga bahwa pria ini juga perlu mengisi barang terus-menerus selama perjalanannya. Ini bukan hal baru, banyak grup bisnis di masa lalu juga berkeliling dengan tim produksinya, memproduksi barang terus-menerus di sepanjang jalan. Gadis kecil, jangan terlalu penasaran. Sebenarnya, kamu adalah pemandu kami sekarang, dan aku bosmu. Shen Chen tersenyum ringan, dan tentu saja dia tidak akan memberitahu gadis peri ini tentang cermin kuno. Satu-satunya yang tahu cerita di dalam adalah gadis hijau. Cut, jangan angkuh, jangan kira aku tidak tahu bokong lamamu. Ayah menggembungkan pipinya dan berteriak tidak puas. Toko panah di kota Suang musim gugur juga cukup terkonsentrasi, dan sebagian besar senjata dijual di jalan ini. Namun, ketika Shen Chen dan ayah dan yang lainnya datang, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ada cukup banyak orang yang datang dan pergi ke sini, dan bahkan ayah berseru bisnis di sini sangat bagus. Tidak seperti ini ketika aku datang terakhir kali, hidup. Mata Shen Chen tertuju, dia menemukan bahwa itu tidak tampak begitu sederhana. Para elf yang keluar masuk kebanyakan adalah anak muda, dan panah yang mereka beli penuh dengan barang-barang kelas atas. Setelah memasuki toko, situasi di dalam memang sangat ramai. Para elf muda yang semuanya terlihat serius sedang mengantri untuk membeli panah, dan hampir semua orang telah membeli beberapa panah perang elf. Tidak lama kemudian, pria kucing di konter menjulurkan kepalanya dan berteriak, panah perang sudah habis. Mendengar hal itu, ayah pun terkejut. Biasanya volume penjualan anak panah semacam itu tidak terlalu besar. Mungkinkah? Saat memikirkan ini, ekspresi ayah berubah drastis. Shen Chen juga samar-samar memahami sesuatu, berjalan cepat, bertanya kepada petugas toko, dan berkata silakan keluar dan temui bos Anda, grup kami adalah grup bisnis, dan kami memiliki kerjasama bisnis. Mendengar kata grup bisnis, sobat tidak berani lalai, dan bergegas mengundang bos. Segera, pemilik toko keluar, bukan elf, tapi kurcaci tua berjanggut putih. Shen Chen tidak membicarakan bisnis terlebih dahulu, tetapi bertanya dengan serius apakah ada perang. Kurcaci tua itu terkejut, dan berkata dengan heran, kamu belum pernah dengar. Segera, kurcaci tua itu memberitahu Shen Chen, ayah, dan yang lainnya tentang insiden mengerikan baru-baru ini di lapangan hijau. Situasinya bahkan lebih serius daripada yang diperkirakan Shen Chen. Kali ini,
Tidak hanya benua Shenzhen di barat yang memulai perang, tetapi juga tanah iblis di timur dan lautan luas di selatan. Domain asli menyatakan perang. Saat ini, pertempuran di barat sedang mendesak. Tuan Bio, perisai alam, telah meminta bantuan dari Yang Mulia Dewi Alam beberapa kali, menyatakan bahwa pegunungan Luyuan dalam bahaya dan mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemahaman lebih lanjut, situasi saat ini membuat Shen Chen dan yang lainnya semakin ketakutan. Pertempuran di perbatasan telah meningkat sepenuhnya, dan ini bukan lagi konflik skala kecil. Malaikat, Dewa Perang, Raja Laut, dan Raja Iblis yang memiliki tingkat dewa dan dewa memimpin penyerangan, di kerajaan alam, setelah Dewi Hijau Artemis, Dewi lain, Dewi Bulan Katerina, juga diperintahkan untuk bergegas ke barat. Dewi Hijau kita yang agung, Artemis, telah pergi ke garis depan secara pribadi, dan Kepala Dewi Mia mengerahkan kekuatan di wilayah tersebut untuk Sang Dewi untuk mengatur pertempuran hutan yang heroik dalam waktu sesingkat mungkin. Tentara pergi ke garis depan, desah kurcaci tua itu. Hanya dalam beberapa hari, perang terus meningkat dan meningkat, bahkan para dewi bertempur, yang cukup untuk menunjukkan kengerian dari konflik ini. Shen Chen juga cukup terkejut ketika mendengarnya. Sebelumnya, dia hanya mendengar bahwa ada tanda-tanda akan pecah perang. Dewi Shila, Dewi di bawah komando Dewi Hijau, benar-benar berada di wilayah peri dalam hal ini daerah, dan memobilisasi sebelum perang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatan dan skala perang tampak sangat besar, di luar dugaannya. Baginya, ini tentu saja adalah hal yang baik, tetapi perang sebesar itu juga penuh dengan variabel, dan pada akhirnya dapat lepas kendali dan secara bertahap memengaruhi rencananya. Ayah tinggal di sana, sebagai protos di hutan, dia cukup marah dan kaget ketika mendengar berita itu. Tidak lama kemudian, Qiongqi, Amu, Caesar, dan yang lainnya kembali lebih awal, dan juga mendengar perubahan yang mengerikan di tempat lain di kota. Kecelakaan ini secara alami berdampak besar pada tindakan mereka barusan. Qiongqi membawa orang-orang ke toko emas tambang, tetapi diberitahu bahwa semua bahan untuk membuat panah telah disita oleh kuil dengan biaya tertentu, dan semua pengecoran dan ahli prasasti di kota telah disewa beberapa hari yang lalu, digunakan untuk membuat bahan perang. Oleh karena itu, kedua kelompok dari mereka keluar tanpa mendapatkan apapun. Shen Chen secara alami menebak hasil seperti ini, dan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Reaksi berantai seperti itu juga membawa beberapa efek negatif padanya. Anak muda, kelompok bisnismu baru saja mengatakan ingin bekerja sama. Apa sebenarnya kerjasama itu di sini? Kurcaci tua menunggu jawabannya. Kami di sini untuk mempromosikan panah. Shen Chen tersenyum. Mungkinkah kamu? Wajah bos kurcaci itu menegang, dan dia tiba-tiba bersemangat. Itu benar, kami adalah orang-orang yang menjual panah Raja Surgawi sekarang. Shen Chen mengangguk dan berkata, berita itu secara alami lebih cepat daripada yang lain. Jauh sebelum mereka datang ke kota Qiusuang, situasi panah Raja Surgawi sudah telah disampaikan di sini. Panah Raja Surgawi. Para elf yang mengantri semua heboh setelah mendengar ini, mereka sedikit kecewa ketika mendengar bahwa panah perang baru saja terjual habis, tetapi sekarang mereka mendengar kabar yang lebih baik. Berita bahwa panah Raja Surgawi lahir di Tobias Bazar menyebar dengan sangat panas di kota Qiusuang. Meskipun kebanyakan orang skeptis tentang rumor tersebut, mereka tetap tidak dapat menyembunyikan harapan batin mereka. Sekarang, tim yang menjual panah Raja Surgawi ada di sini. Shen Chen tidak berbicara omong kosong, mengeluarkan 200 panah Raja Surgawi, dan meminta Qiongqi, Nishizawa, dan Amu untuk mengajak orang berlatih. Termasuk bos kurcaci. Pemilik toko terdekat mendengar berita itu dan dengan tidak sabar mengikutinya ke halaman sekolah. Satu batu menimbulkan 1000 gelombang, dan setelah berita itu menyebar, beberapa orang di kota Qiusuang bergegas ke halaman sekolah, ingin melihat dan mengalami sendiri panah kuat yang dibanggakan di pasar Tobi. Setengah hari kemudian, pemandangan bazar Tobi muncul kembali di kota elf ini. Untuk sementara, tempat Shen Chen dan yang lainnya berada penuh sesak dengan orang, dan beberapa gerai penjualan dibuka pada saat bersamaan. Orang-orang mengantri adalah masih dari jalan ke ujung jalan. Hasil tes yang mengejutkan membuat para master panah di kota terkagum-kagum, dan pada saat yang sama, mereka tidak menemukan masalah apapun. Akibatnya, para elf, terutama para pemuda yang berharap mendapat cukup panah karena perang, menjadi semakin gila dan bergegas membelinya. Pada malam hari, Shen Chen dan yang lainnya telah menjual lebih dari 700.000 panah Raja Langit. Berbeda dengan Tobias Bazar, di tempat ini, Shen Chen menyesuaikan strateginya dan mulai ketat. Batasi jumlah grosir untuk pemilik toko, dan terutama gunakan metode eceran. Karena popularitas panah Raja Langit melebihi harapan, Shen Chen mulai menyadari bahwa menemukan toko untuk dijual atas namanya tidak lagi diperlukan. Selain itu,
Perubahan situasi juga berarti bahwa rencana penambahan yang dia buat sebelumnya akan menjadi sulit untuk diterapkan. Untuk mempertahankan chip tawar yang cukup, wajar jika memiliki rencana jangka panjang. Ditambah dengan situasi penjualan di pasar Tobi, Shen Chen telah menjual 1,2 juta anak panah. Kedua tempat ini, karena merupakan pusat para elf, memiliki populasi yang sangat besar, dan jelas sedikit terlalu panas, bahkan beberapa elf yang tidak membutuhkan panah yang kuat tidak tahan dengan rasa ingin tahu mereka dan datang untuk membelinya. Tentu saja penjualan panas yang terkonsentrasi seperti ini tidak serta-merta tanpa keuntungan, bisa dibayangkan anak panah yang dijual saat ini akan cepat menyebar berdasarkan dua tempat tersebut sebagai inti dalam waktu yang sangat singkat. Karena ketika menjualnya sebelumnya, Shen Chen menyadari bahwa banyak elf membeli lebih dari yang mereka butuhkan. Perilaku semacam itu mungkin juga untuk tujuan berpindah tangan, mungkin kepada kerabat, teman, kerabat jauh, atau untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan kecil. Tidak peduli yang mana, itu jelas kondusif untuk penyebaran cepat panah Raja Surgawi. Malam itu, di penginapan di kota Qiushuang, Shen Chen juga mulai serius memikirkan tindakan balasan. Pada akhirnya, dia memikirkan metode yang cukup efektif. Shen Chen meminta Qiongqi, Amu dan yang lainnya untuk pergi keluar, menghubungi grup bisnis kecil di kota yang bepergian sepanjang hari, dan menelepon mereka. Para pemimpin kelompok usaha kecil ini sangat bersemangat ketika mereka mengetahui bahwa mereka dapat membeli panah Tianwang dari Shen Chen secara grosir. Saat ini, bahkan pemilik toko di kota masih mengeluh bahwa mereka menerima terlalu sedikit pesanan, dan mereka tidak mengharapkan kesempatan untuk gagal di atas mereka. Aku bisa memberimu harga grosir yang sama dengan toko, tetapi dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang telah kamu kumpulkan selama bertahun-tahun dalam bisnis, kamu tidak boleh puas dengan menjual panah secara lokal dan mendapat untung kecil, bukan? Shen Chen tersenyum penuh arti, dan kemudian berkata terus terang sejujurnya, panah semacam ini terdaftar untuk pertama kalinya. Saat ini, sebagian besar tempat di wilayah elf belum muncul. Berapa banyak yang dapat Anda peroleh dari ruang hampa ini keuntungannya terserah padamu. Dikatakan bahwa semua kepala kelompok usaha kecil ini memiliki mata yang cerah dan sangat bersemangat. Nyatanya, mereka semua adalah orang pintar, dan bahkan beberapa orang yang lebih pintar telah berhasil mendapatkan banyak anak panah dari toko dan berangkat dengan tenang. Hal-hal baik secara alami harus dijual di tempat-tempat yang paling langka, untuk mendapatkan margin keuntungan terbesar. Orang-orang dalam kelompok bisnis sangat menyadari kebenaran ini. Shen Chen juga percaya pada penglihatan orang-orang ini, dan tanpa terlalu banyak penjelasan darinya, orang-orang ini akan segera melakukan apa yang diinginkannya. Kemudian, sesuai dengan ukuran dan kualifikasi kelompok usaha kecil ini, Shen Chen mulai menjual anak panah secara grosir kepada mereka. Malam itu, hampir setengah dari kelompok bisnis yang aktif di kota Qiushuang pergi dan bergegas ke segala arah. Kelompok bisnis yang tidak pergi juga membuat persiapan cepat dan akan pergi dalam 2 hari ini untuk berbisnis di tempat lain. Kakak Shen, kamu sangat pintar. Amu, Caesar, dan yang lainnya sangat terkesan, bahkan Qiongqi tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini sepertinya telah menemukan cara tercepat untuk membuat Tianwangjian terkenal di wilayah elf, dan bahkan di seluruh kerajaan alam. Ini tidak cukup. Tahap promosi akan menghabiskan banyak anak panah kita. Sampai batas tertentu, ini juga akan melemahkan daya tawar saya. Itu harus diisi ulang, kata Shen Chen dengan serius. Apa yang akan kamu lakukan? Qiongqi bertanya. Tentu saja, perlu untuk merekrut sekelompok master pengecoran dan master prasasti yang efisien. Selain itu, cobalah untuk menemukan rantai pasokan material, kata Shen Chen dengan sungguh-sungguh. Skala perang melebihi harapan, dan permintaan untuk Heavenly King Arrows secara alami melebihi harapan sebelumnya. Merekrut master pengecoran dan master prasasti Qiongxi dan yang lainnya terkejut. Pikiran orang ini berubah sangat cepat dan sulit dipahami. Tentu saja, perang pecah, dan kita harus melakukan penyesuaian yang sesuai. Shen Chen mengangguk, lalu bertanya kepada Amu dan Nishizawa, dan berkata, ketika kamu pergi ke pintu sebelumnya, berapa banyak orang yang ada di pengecoran itu? Tidak nyaman untuk datang dan pergi di hutan besar, jika sumber daya suatu tempat direkrut dalam waktu singkat, para pengrajin ini pasti akan menganggur untuk sementara waktu. Mereka telah sibuk selama beberapa hari, dan diperkirakan mereka akan dapat menyelesaikan perintah dari elf tingkat tinggi dan kuil dalam 2 hari. Caesar berpikir sejenak dan berkata. Nyatanya, master pengecoran dan master prasasti terutama membuat panah, ini adalah wilayah elf, dan tidak akan ada terlalu banyak lowongan untuk senjata biasa, bahkan di masa perang. Bahan habis pakai seperti panah harus diisi ulang dan disimpan dengan cepat, karena tidak ada yang tahu berapa lama perang akan berlangsung. Oke, kalau begitu kita akan menunggu selama 2 hari. Dalam waktu singkat ini,
kamu keluar dan menanyakan tentang caster dan inscriber paling terkenal di kota, dan kemudian kami akan mencoba merekrut mereka. Ingat, hanya elit yang dibutuhkan, kata Chen Chen sambil tersenyum. Karena dia harus berkeliling, tidak mungkin dia membawa tim yang besar, tim casting ini bisa terdiri dari sekitar 30 atau 40 orang, jadi dia harus memilih pengrajin yang paling efisien. Dengan cara ini, Shen Chen dan kelompok bisnis hitamnya menetap di Qisuang untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Shen Chen dan Ayah pergi untuk menanyakan lebih lanjut tentang situasi perang. Mereka datang ke kantor intelijen di kota yang sekarang penuh sesak. Spesies di hutan besar, karena kesatuan kepercayaan, selalu melawan ancaman dari luar, dan banyak orang yang cakap ingin mengetahui kemajuan perang. Dan ini, badan intelijen di kota telah diatur oleh Kuil, dan juga terus mengungkapkan berbagai informasi. Centaur tua yang bertanggung jawab atas tempat ini berjalan dengan lambat, dan mengumumkan di depan umum menurut tren terbaru dari atas, Tuan Shila God King telah mencapai kesepakatan awal dengan Ratu Elemental Elf kami, dan akan merekrut orde kelima tambahan para dewa membuat mereka yang di atas menjadi prajurit hutan dan pergi ke garis depan. Begitu ucapan ini keluar, aula kantor intelijen penuh dengan kegemparan, dan para elf sangat bersemangat, setelah menunggu berhari-hari, mereka akhirnya mendapat kabar pasti. Pejuang hutan yang disertifikasi oleh Kuil telah pergi ke garis depan, dan sekarang, dengan eskalasi perang, Kuil juga mulai mengerahkan lebih banyak orang untuk menjadi pejuang hutan. Pejuang hutan yang dimobilisasi sementara ini dapat digunakan sebagai cadangan untuk mencegah eskalasi situasi lebih lanjut, dan mereka juga dapat bersiaga kapan saja untuk mendukung setiap tempat. Adapun berita yang dirilis oleh centaur tua itu, banyak elf muda yang hadir sangat kesal, karena kultivasi dan kekuatan mereka tidak bisa memenuhi standar. Di antara semua ras di hutan, elf memiliki standar tertinggi untuk menjadi prajurit hutan. Ras ini pada dasarnya kuat. Kuil dan Ratu Elf secara alami tidak menginginkan orang-orang muda yang belum dewasa dan memiliki potensi besar itu adalah rencana jangka panjang bagi para elf untuk berkorban. Centaur tua kemudian mengumumkan lokasi pendaftaran kota Suang musim gugur, yaitu di lapangan sekolah di sini. Saat ini, para penjaga di kota telah pergi untuk mengatur kegiatan pendaftaran. Siapapun yang berambisi dapat mencobanya. Setelah sejumlah besar elf pergi, Shen Chen melangkah maju dan menanyakan beberapa informasi tambahan, dia ingin mengetahui sumber tambahan bahan panah. Saat ini, pejabat tinggi Kuil dan elf terutama mengumpulkan bahan untuk toko besar, dan pengumpulannya dibayar dan sukarela. Kapan saja, Yang Mulia Dewi Alam Agung, selain terdaftar sebagai Dewi, membanggakan dirinya atas keadilan dan kebajikan, baik itu mobilisasi prajurit hutan atau pengumpulan perbekalan, dia tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menguasai yang lain. Ini cukup gelap hijau. Cinta kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya di bidang warna. Centaur tua itu tersenyum dengan hormat ketika dia mendengar pertanyaannya Yang Mulia Dewi dan Yang Mulia Ratu Elf mengangkat tangan mereka, dan tentu saja semua orang menjawab. Saat ini, sulit bagi Anda untuk membeli bahan panah di toko penambangan emas di banyak tempat. Kecuali Anda pergi ke suatu tempat yang jauh dari tanah elf. Shen Chen kaget, tapi hatinya juga diam, pengaruh Dewi Alam dan Ratu Elf di daerah ini memang tak ada bandingannya. Namun, jika Anda membutuhkannya, bos muda, lelaki tua ini bisa menunjukkan jalannya. Tapi kemudian, centaur itu tersenyum penuh arti. Orang yang bertanggung jawab dari Departemen Intelijen di kota Qisuang jelas mengetahui identitas Shen Chen sejak lama. Tian Wangjian sangat populer di daerah ini sekarang. Sebagai orang di Departemen Intelijen, lelaki tua ini tidak memiliki alasan untuk tidak mengetahui siapa yang ada di dalamnya, cas jual panah yang kuat itu. Terlebih lagi, sekarang Tuhan telah datang ke kota Qisuang mereka. Senior, tolong beritahu saya. Wajah Shen Chen berubah serius, dan dia buru-buru meminta nasihat. Sekarang masalah ini memang sudah dekat. Jika dia tidak dapat menemukan sumber pasokan material yang efektif, dia mungkin hanya dapat mengurangi penjualan panah. Dalam hal ini, kemajuan ketenaran Tian Wangjian akan sangat tertunda. Saat ini, ada lebih banyak tindakan pencegahan pragmatis. Anak muda, Anda masih memiliki dua cara. Salah satunya adalah pasar gelap di setiap tempat, tempat perdagangan gelap semacam itu. Saat ini, banyak pengusaha licik tidak akan menanggapi ajakan Kuil. Ini juga akan mengambil kesempatan untuk duduk di tanah dan menaikkan harga sejumlah besar bahan yang dibutuhkan untuk menunggu pembeli. Centaur tua itu mengerutkan kening dan berkata meskipun lelaki tua itu sangat muak dengan orang-orang itu, dia juga mengakui bahwa situasi serupa dapat ditemukan di pasar yang sedikit lebih besar, belum lagi kota, di mana pasar gelap di kota Qisuang. Saya akan memberi Anda petunjuk dan menemukan penghubung untuk membawa Anda ke sana. Lalu bagaimana dengan metode kedua? Shen Chen mengangguk, dia juga memikirkan hal ini, tetapi jumlah barang di pasar gelap sulit dipahami,
dan ada banyak variabel. Yang kedua adalah membeli dari tempat lain. Centaur tua itu berkata sambil tersenyum, di tempat yang jauh dari wilayah elf, terutama di daerah yang ditempati oleh spesies yang tidak pandai memanah, masih banyak anak panah material, meskipun kuil juga mengumpulkannya dari tempat-tempat itu. Hilang? Tapi kau masih punya kesempatan anak muda. Di luar Shen Chen mengerutkan kening, apakah ini juga solusi? Hehe, orang tua itu tahu bahwa kamu tidak ingin meninggalkan hutan peri. Bahkan, kamu tidak perlu melakukannya sendiri untuk membeli dari tempat lain. Kamu dapat menyebarkan pesan dan mengumpulkan materi dari kelompok bisnis yang bepergian, di sekitar tempat itu, dan minta mereka untuk pergi ke tempat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Menunggumu. Centaur tua itu menjelaskan sambil tersenyum. Mata Shen Chen berbinar ketika mendengar kata-kata itu. Benar, ini benar-benar solusinya. Setelah mengirimkan berita, biarkan kelompok bisnis dari semua tempat datang dari segala arah, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Misalnya, jika dia akan pergi ke kota Fenglin untuk perhentian berikutnya, dia dapat menyebarkan berita sehingga kelompok bisnis yang memiliki ide untuk bekerja sama dapat mengumpulkan materi dari berbagai tempat dan menunggunya di kota Fenglin terlebih dahulu. Atau, setelah dia tiba di kota Fenglin, dia bisa menunggu beberapa hari. Terima kasih, senior, atas bimbingan Anda. Shen Chen sangat gembira, dan masalah saat ini akhirnya memiliki petunjuk. Hehe, tidak perlu berterima kasih. Faktanya, lelaki tua itu mengatakan ini karena dia juga berharap kamu dapat membangun lebih banyak panah Raja Surgawi. Hal itu luar biasa. Dengan itu, efektivitas tempur prajurit elf akan meningkat secara substansial. Sampai batas tertentu, juga membantu kami. Centaur tua itu berkata sambil tersenyum, cukup anggun. Shen Chen langsung kagum. Centaur tua ini layak terlibat dalam kecerdasan. Dia benar-benar bijaksana dan memiliki visi jangka panjang. Dia sama sekali tidak berniat menolaknya. Sebaliknya, dia berharap panah Raja Langitnya akan menjadi lebih besar di dalam hutan. Sebenarnya, pikiran terakhirku adalah bekerja sama dengan peri tingkat tinggi, kata Shen Chen tanpa menyembunyikan apapun. Yah, itu akan bagus, tapi itu agak sulit. Sekarang perang mendesak, elf adalah ras terbesar di lapangan hijau, dan orang-orang tingkat tinggi adalah landasan perang. Sulit untuk dengan mudah memperhatikan ras manusia ketika mereka hancur oleh perang. Centaurus tua itu mengangguk. Setelah itu, Shen Chen dan Aya, dipimpin oleh seorang informan yang diatur oleh Centaur tua, pergi ke pasar gelap di kota Qiushuang. Pasar gelap ini tersembunyi di sebuah gua di hutan besar, cukup tersembunyi. Di bawah bimbingan orang online, Shen Chen dan yang lainnya langsung menemukan konektor emas tambang paling terkenal di sini, dan konektor itu cukup berhati-hati tentang Shen Chen dan kedatangannya. Meski candi tidak memaksa perampasan perbekalan, perilaku mereka saat ini memanfaatkan api cukup menjijikkan bagi masyarakat di hutan besar, bahkan terkadang membawa beberapa bencana. Oleh karena itu, penjual tersebut tidak akan dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Penghubung semacam ini pun harus dijaga dengan hati-hati karena takut ketahuan dan dipermalukan. Namun, setelah mengetahui bahwa Shen Chen juga seorang pengusaha, pertahanan penghubung sedikit berkurang, karena dia merasa bahwa Shen Chen juga seorang rekan. Mengingat situasi pasar saat ini, harga tambang emas dari penjual kami 3 kali lebih tinggi dari harga pengambil alihan kuil. Penghubung melirik daftar yang diserahkan Shen Chen, membuka jendela atap untuk berbicara terus terang, dan berkata tanpa ragu-ragu. Shen Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum tidak mungkin terlalu tinggi. Dilihat dari peredaran hutan besar, jika tidak ada pembeli yang cocok, akan sulit untuk menjual bahan yang ditimbun di pasar gelap. Tapi kamu juga harus tahu bahwa perang sedang meningkat. Bisa dibayangkan harga pengambil alihan candi akan segera naik. Mungkin dalam waktu dekat, candi akan berinisiatif untuk membelinya di pasar gelap. Saat itu, penjual kami dapat melakukan bisnis dengan cara yang adil dan jujur. Orang penghubung membalas. Pernyataan ini terdengar sangat masuk akal, tetapi sayangnya Shen Chen juga orang yang cerdas sebelum dia datang, dia secara alami telah menyelidiki situasi yang relevan. Nyatanya, harga pengambil alihan candi sekarang cukup tinggi, sedikit lebih tinggi dari harga asli toko. Namun, sebagai pemimpin perang, candi perlu mempertimbangkan situasi jangka panjang dan keseluruhan, di antaranya konsumsi dana dan material perang adalah hal yang paling penting. Menurut contoh sebelumnya, kuil tidak akan pernah membayar 3 kali lipat dari harga biasanya untuk mengumpulkan sejumlah besar bahan yang dibutuhkan, dan tidak dapat menanggungnya. Shen Chen tidak berbicara omong kosong, dan langsung menanyakan harganya. Saya akan memberi Anda kenaikan 40% berdasarkan harga pembelian kuil saat ini. Jika Anda bersedia menjual, saya dapat menelan bahan sebanyak mungkin, dalam daftar. Jika kamu tidak mau, lupakan saja.
Mendengar hal tersebut, sang penyambung kaget, ternyata dia adalah pelanggan besar, nafsu makan seperti ini tidak diragukan lagi yang diinginkan oleh para vendor. Harga yang dia pegang barusan jelas sedikit scam, dan itu terutama ditujukan untuk beberapa pembeli yang tersebar. Tentu saja, pelanggan sebesar itu tidak bisa diperas. Dia berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Oke, beri saya waktu setengah batang dupa, saya perlu menanyakan sikap penjual. Katakan langsung kepada mereka bahwa ini adalah harga tertinggi yang saya tawarkan, dan tidak perlu bernegosiasi," kata Shen Chen ringan. Informan di sebelahnya yang membawanya ke sini diam-diam terkejut, pemuda ini tidak memiliki fluktuasi dalam kultivasinya, tetapi dia cukup tenang dan berani, dia memang bos besar Tian Wangjian. Harga material yang kamu beli naik 40%. Apakah harga jual Heavenly King Arrow juga akan naik? Ayah menatapnya dengan waspada. Sekarang lapangan hijau terancam oleh musuh asing, dia tentu saja tidak ingin orang ini mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang dengan panah semacam itu, bahkan jika dia masih di rumah, dia akan mencoba yang terbaik untuk membujuk ayahnya, untuk menjual panah dengan harga yang wajar, terutama ke kuil, elf tingkat tinggi, atau prajurit hutan yang akan memasuki medan perang. Shen Chen secara alami melihat apa yang dipikirkan gadis elf itu, dan diam-diam menghela nafas bahwa gadis kecil ini memiliki rasa keadilan, tetapi ini jelas tidak dapat memengaruhi rencana Shen Chen. Dia mengangguk dan tersenyum. "Saya punya ide. Kamu terlalu berhati hitam. Awalnya, panah Raja Langitmu sudah cukup mahal. Jika kamu menaikkan harganya lagi, tidak ada yang akan tahan," kata ayah dengan marah. Kepalan tangan Xiao Fen terkepal erat, dan dua ujungnya yang runcing telinga bahkan lebih sangat lurus. Itu tidak disebut hati hitam, itu disebut berubah seiring waktu. Shen Chen tersenyum ringan. Tidak lama kemudian, konektornya keluar, dan dia memberitahu Chen Chen bahwa penjual bersedia berdagang. Di pasar gelap ini, Shen Chen membeli jutaan materi untuk Shen Bi. Melihat ini, ayah dan informan keduanya mengerutkan kening dan terlihat sangat tidak puas. Tampaknya bahkan di Great Forest yang bersatu, ada banyak elemen licik, yang benar-benar memanfaatkan pecahnya perang untuk menimbun begitu banyak bahan yang dibutuhkan untuk perang. Pada siang hari, Amu dan Caesar membawa kastor dan juru tulis yang dipilih dengan cermat dari kota Qiusuang. Ada total 5 orang, 2 penulis elf tua dan 3 kurcaci tua, semuanya adalah ahli penempaan panah terkenal di kota Suang musim gugur. Perintah yang dikirim oleh elf tingkat tinggi kepada mereka sebelumnya telah selesai. Ketika pertempuran mendesak, pengrajin luar biasa di hutan besar ini benar-benar berpikir untuk pergi ke area inti itu dan melemparkan kota untuk mencari tugas sementara. Langkah seperti itu tidak hanya menghasilkan pendapatan yang bagus, tetapi juga berkontribusi pada pertahanan hutan hebat. Shen Chen baru saja mendengar tentang situasi ini, jadi dia mendapatkan ide untuk membangun tim casting portabel. Setelah Amu dan Nishizawa membawa orang-orang, dia langsung menjelaskan idenya, dengan mengatakan, "Saya ingin mengundang beberapa grup bisnis ke menemani kami, berkeliling, terus-menerus melemparkan panah untuk kami, dapat memberimu lebih dari 2 kali gaji biasa." Mendengar ini, kelima master itu terheran-heran, dan kemudian mulai berdiskusi dengan berbisik. Sampai batas tertentu, tugas ini mirip dengan mereka pergi ke tempat lain untuk mencari pekerjaan, tetapi bepergian dengan grup bisnis belum pernah dicoba sebelumnya, jadi mereka sedikit ragu. Namun, ada satu hal yang sangat menarik bagi mereka, kelima master tersebut sudah mengetahui latar belakang Chen Chen dan yang lainnya, suatu kehormatan yang bagus. Yang paling mengkhawatirkan mereka sekarang adalah niat utama pemuda ini. Para pengrajin ini juga terbuka untuk bisnis, tetapi sewaktu-waktu, mereka tidak mau melakukan apapun untuk merusak hutan, karena mereka memiliki keyakinan yang saleh dan tidak akan pernah musuh kuil, dan dia tidak akan berjalan dengan mereka yang memusuhi kuil. Shen Chen memiliki pikiran yang halus dan memahami keprihatinan dari 5 tuan ini. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya dapat bersumpah kepada Anda semua bahwa panah Raja Surgawi kami hanya dijual kepada orang-orang yang percaya pada Dewi, dan kami tidak akan pernah bekerja sama dengan bidat dan spesies biadab." Mendengar jaminan ini, kelima tuan semuanya tampak lega, dan setelah pertimbangan serius, mereka memutuskan untuk bergabung dengan kelompok bisnis. Setelah itu, Shen Chen membawa kelompok bisnis di jalan dan melanjutkan ke perhentian berikutnya. Sebelumnya, dia telah menyebarkan informasi yang relevan melalui badan intelijen di kota Qiusuang, dan menyepakati tanggal untuk kelompok bisnis tersebut dengan barang di tangan untuk pergi ke kota Fenglin dan menunggu. Sepanjang jalan, 5 master juga sibuk di waktu luang mereka, mengambil makanan mereka di tempat untuk membuat panah setengah jadi untuk Shen Chen. Untuk menghemat energi bagi para master ini, Shen Chen dengan baik hati membelikan mereka tunggangan dengan stamina yang sangat baik. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, para kurcaci tua dan elf tua ini hanya tidur di atas tunggangan untuk menyegarkan semangat mereka. Ketika tiba waktunya untuk menetap di malam, mereka akan keluar sibuk untuk sementara waktu.
Untuk Master Elite ini, meskipun itu adalah panah dengan struktur dan pola baru, tidak sulit untuk melemparkannya. Itu hanya senjata level biasa. Dalam beberapa hari berikutnya, Shen Chen terus menerapkan metode ini di pasar yang dia lewati, membeli bahan dengan harga tinggi di pasar gelap, dan merekrut master terbaik di pasar. Setengah bulan kemudian, rombongan tiba di Maple Leaf City. Shen Chen meminta Qiongqi dan Nishizawa untuk bertemu dengan kelompok bisnis yang telah membuat janji. Setelah dia menyelesaikan tim casting, dia segera pergi ke tempat paling ramai di sini untuk menjual panah Raja Surgawi. Berita selalu menyebar lebih cepat daripada orang. Demikian pula, berita tentang Tian Wangjian telah menyebar di sini. Segera setelah Shen Chen dan yang lainnya menjelaskan latar belakangnya, mereka segera menarik banyak elf, dan pemandangannya menjadi semarak seperti sebelumnya. Pada hari dia datang ke kota Fenglin, ratusan ribu panah Raja Surgawi dijual setelah analisis yang cermat. Shen Chen menyerah langsung bekerja sama dengan toko-toko dan menyerahkan semua saham yang awalnya direncanakan untuk diberikan ke toko-toko ke kelompok bisnis kota. Meski begitu, masih ada orang dari toko yang datang untuk membeli panah Raja Surgawi dalam jumlah besar, tetapi mereka tidak berani membeli terlalu banyak karena harganya. Di tempat promosi, Ayah terus menggertakkan giginya. Pria ini benar-benar memiliki hati nurani yang buruk dan menaikkan harga. Setelah meninggalkan kota Qiushuang, Shen Chen menaikkan harga standar panah Raja Surgawi sebesar 40 senbi, yang merupakan 10 senbi penuh lebih tinggi dari sebelumnya. Apa yang membuat Ayah marah adalah orang ini tidak hanya menghitung biaya material, tetapi juga meningkatkan keuntungan hampir 5 dewa. Dengan kata lain, orang ini juga menghasilkan uang dari perang. Tapi jelas, dia tidak tahu niat sebenarnya Shen Chen, dan tidak mungkin bagi Shen Chen untuk memberitahunya untuk saat ini. Malam itu, Shen Chen diam-diam menemukan kelompok bisnis di kota Fenglin seperti biasa, dan menjual beberapa anak panah kepada kelompok bisnis ini dengan harga yang menguntungkan menjadi kaya di mana panah Uranus belum muncul. Untuk kelompok bisnis ini, Shen Chen menerapkan kontrol kuantitas grosir yang ketat, umumnya tidak lebih dari 20.000 anak panah, dan berfokus pada memobilisasi jumlah kelompok bisnis. Kemudian Qiongqi dan yang lainnya datang untuk memberitahu bahwa sebagian besar kelompok bisnis yang datang untuk berdagang materi dengannya berharap dapat mengimbangi dana dengan panah Raja Surgawi. Rupanya, orang-orang itu sama-sama licik, ingin menghasilkan lebih banyak uang, lalu bersedia menurunkan harga bahan. Shen Chen secara alami senang mendengarnya, dan dengan mudah bekerja sama dengan kelompok bisnis ini. Kelompok mereka menunggu di kota Fenglin selama 5 hari, dan tidak berangkat sampai waktu yang disepakati selesai sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan cara ini, selama 3 bulan ke depan, Shen Chen memimpin kelompok pedagang hitamnya untuk menjelajahi hutan elf tanpa henti, jangkauan aktivitasnya telah melampaui wilayah Dewi Hijau. Selama periode ini, tim casting yang dibangun dengan hati-hati oleh Shen Chen juga membentuk skala yang diharapkan, dan dengan sosialisasi terus-menerus, para pengrajin yang secara khusus membuat panah Raja Langit untuknya jelas menjadi semakin efisien. Ditambah dengan pengumpulan materi yang terus-menerus di sepanjang jalan, meskipun sejumlah besar panah Raja Surgawi akan dijual kemanapun dia pergi, cadangan panah Shen Chen saat ini telah melampaui waktu ketika dia meninggalkan kota Lansui, dan telah terakumulasi menjadi hampir 20 juta. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah panah Raja Langit yang dia jual juga telah mencapai puluhan juta, yang telah tersebar luas di wilayah elf, sebagian besar dari mereka dikatakan telah muncul di medan perang perbatasan, menyebabkan gelombang besar. Akhirnya, setelah begitu banyak kekacauan, akhirnya menarik perhatian besar kuil dan para elf tingkat tinggi, kuil telah secara terbuka menyita panah Raja Surga, dan mereka akan mengirimnya ke medan perang untuk mengerahkan kekuatan mereka yang menakutkan dan menyilaukan kekuatan. Mendengar berita ini, Qiongqi, Amu, dan Caesar sangat bersemangat, dan mereka berlari ke Chen Chen dan berkata sekarang kuil dan elf tingkat tinggi telah mengambil umpan, pasti sangat mudah bagi kita untuk meminta pertemuan. Namun, sudut mulut Shen Chen berkedut, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, sekarang kuil menghargai terutama nilai perang panah Raja Surgawi, bukan kami, dan jika Anda mengambil inisiatif untuk merekomendasikan diri Anda sendiri, mudah disalahpahami sebagai memiliki motif tersembunyi dan menyerahkan diri. Jangan khawatirkan nilai Anda, biarkan mereka khawatir selama beberapa hari, dan seseorang akan segera mendatangi Anda. Mendengar ini, mereka bertiga terdiam. Orang ini benar-benar licik. Dia bisa melakukan segalanya tanpa bocor, dan dia benar-benar meminta kuil dan elf tingkat tinggi untuk mengirim seseorang untuk mengundangnya. Fakta telah membuktikan bahwa kepercayaan diri Shen Chen untuk mengatakan itu sama sekali tidak berlebihan. Pada hari ini, di tempat paling inti dari kerajaan alam, di kuil alam yang tertinggi, sebuah suara yang agung dan menyenangkan keluar pergi dan temukan para pedagang itu. Dewi Alam secara pribadi memerintahkan agar Dewi Hijau, Dewi Hutan,
dan Dewi Bulan di daerah ini harus menemukan sumber panah Raja Surgawi sesegera mungkin, karena sekarang saya telah memperoleh informasi yang akurat bahwa panah Raja Surgawi berasal dari elf hutan di wilayah Dewi-Dewi ini. Ini hampir mengkhawatirkan seluruh kerajaan Tuhan yang luas, belum pernah terjadi sebelumnya bahwa panah kecil telah menarik perhatian Dewi Alam tertinggi. Bahkan jika panah perang para elf dirancang, mereka tidak mengganggu kuil tertinggi, jelas, selama periode yang luar biasa ini, kelahiran panah Raja Surgawi telah menimbulkan efek yang sangat besar. Nyatanya, setelah panah Raja Surgawi menyebar dengan liar, itu dengan cepat menarik perhatian kuil. Awalnya, kuil tidak punya waktu untuk merawatnya, tetapi sebagai panah super legendaris menunjukkan kekuatannya di medan perang, kuil akhirnya menganggapnya serius. Dan panah super semacam itu adalah panah Raja Langit yang saat ini menjadi populer dengan cepat. Setelah menerima perintah dari Yang Mulia Kaisar, pada hari ini, juru bicara Dewi Hijau Artemis saat ini, Dewi Utama Mia, Dewi Bulan yang akan bertarung secara langsung, dan Dewi Hutan yang sedang mempersiapkan untuk perang, semuanya pada saat yang sama, keputusan para dewa dikeluarkan, dan orang-orang penting dikirim untuk menemukan petunjuk dari para pedagang itu secara langsung. Detail panah Raja Surgawi, kuil-kuil ini semuanya telah diuji secara ketat oleh mereka sendiri, dan biarkan tim alkemis yang kuat di bawah komando kuil dan para pengrajin ahli itu secara pribadi menganalisisnya. Pada akhirnya, ada dua kesimpulan yang ditarik. Salah satunya adalah tidak ada masalah dengan panah Raja Surgawi, dan kekuatannya benar-benar menghancurkan panah lain pada level yang sama. Kedua, Heavenly King Arrow tidak bisa ditiru dan ditiru, keseimbangan 5 elemen dan perpaduan kekerasan komponen pelapis dianggap gila dan tidak realistis, katanya, hal semacam itu adalah lelucon. Tapi sekarang, lelucon ini menjadi kenyataan, melanggar otoritas dan membalikkan kesimpulan dari para master tingkat dewa yang sangat dihormati itu. Adapun pola dan struktur ilahi dari panah Raja Surgawi, meskipun dapat dianalisis, itu tidak begitu penting, karena pola dan struktur ilahi itu digabungkan dengan dua karakteristik panah Raja Surgawi. Cukup meniru pola dan struktur ilahi tidak berguna sama sekali, bahkan keduanya tidak bisa menjadi senjata. Setelah diyakinkan akan semua ini, kuil melepaskan gagasan untuk menyalin panah Raja Surgawi, dan malah berfokus pada pencipta asli panah Raja Surgawi. Namun saat ini, grup bisnis promosi legendaris tidak menentu, bepergian ke seluruh wilayah ketiga Dewi, karena ruang lingkupnya tidak dapat ditentukan, bahkan jika ketiga kuil membuka mata kuil, mereka tidak akan dapat menemukannya, sementara, jadi mereka hanya bisa melakukannya sekaligus bergerak. Kuil tidak dapat menemukan Shen Chen dan rombongannya untuk saat ini, tetapi Shen Chen dan semua orang dapat dengan mudah menerima berita dari kuil. Karena kuil telah mengeluarkan dekrit ke wilayah utama, dan hal-hal itu dapat ditanyakan di mana-mana, kuil tersebut jelas berharap untuk merekrut pencipta asli panah Raja Surgawi, dan menjanjikan keuntungan yang mengerikan. Namun, Shen Chen, yang telah bolak-balik kembali ke wilayah Dewi Hijau dan berkeliaran di hutan besar, cukup tenang, dia tahu bahwa kuil sedang merekrutnya, dan dia tidak berniat menyerahkan dirinya, pura-pura tidak tahu. Shen Chen percaya bahwa dengan sarana kuil, tidak akan terlalu sulit untuk menemukannya, hanya masalah waktu saja. Selain itu, di sepanjang jalan, tindakan mereka tidak rendah hati. Meskipun tidak baik, ada kabar baik yang sangat bermanfaat bagi Shen Chen, yaitu perang ini terus meningkat. Musuh asing yang kuat di tiga sisi bersama-sama meluncurkan perang invasi, tidak hanya untuk memberikan pengalaman kepada orang-orang muda itu sebelum dimulainya Perang Sengu, tetapi juga untuk memiliki ambisi besar, ingin menyerang kota dan merebut tanah di lapangan hijau di satu pergi. Ini adalah agresi yang tidak bisa ditoleransi oleh Yang Mulia kedua Dewi tertinggi, kerajaan alam dan kerajaan kehidupan sama-sama melawan balik. Kelompok besar dan tirani di hutan, seperti elf, bulu putih, manusia pohon, orc, dan kurcaci, semuanya berpartisipasi dalam perang secara menyeluruh. Selain itu, dikatakan bahwa bahkan dua dewi tertinggi pun siap bertarung pada waktu yang tepat, tetapi begitu dua dewi tertinggi muncul, musuh pasti tidak akan acuh, dan mungkin ada pertandingan puncak tingkat Kaisar Dewa. Begitu pertempuran semacam itu dimulai, itu akan menjadi konfrontasi langsung dengan kuil tertinggi, yang akan berdampak luas dan menakutkan. Situasi yang tidak dapat diprediksi dan memburuk ini secara tidak terlihat meningkatkan nilai Tian Wangjian. Di permukaan, pejuang biasa tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan yang kuat dan menakutkan itu, namun nyatanya, kunci dari perang sejarah adalah pertarungan antara ratusan juta ras. Karena kekuatan tempur dari kekuatan puncak itu, dan bahkan kinerja Kaisar Dewa tertinggi, terkait erat dengan makhluk tak berujung di bawah komandonya, karena kekuatan keyakinan adalah bagian dari kekuatan tempur para atasan ini. Contoh paling langsung, misalnya dua Raja Dewa dengan level yang sama dan kekuatan yang sama saling berhadapan, dan salah satu dari kedua belah pihak memimpin puluhan ribu pejuang, dan yang lainnya memimpin jutaan pejuang,
maka Raja Dewa yang memimpin jutaan orang akan memiliki perbedaan yang sangat signifikan, keuntungan. Jutaan orang menganggapnya sebagai inti mereka, dan keyakinan mereka yang paling teguh dan terkini akan membawa manfaat yang tak terhitung bagi Raja Dewa ini. Bonus seperti ini mungkin tidak kentara ketika ada ribuan atau bahkan puluhan ribu orang, tapi begitu ratusan ribu, jutaan, atau puluhan juta akan berbeda. Selain itu, hanya sejumlah besar petarung biasa yang dapat mempertahankan area yang luas, dan di area yang sesuai, mungkin terdapat ratusan juta makhluk. Jika makhluk-makhluk ini selamat, kekuatan iman akan memberkati makhluk puncak yang memimpin mereka. Sebaliknya jika makhluk-makhluk itu kewalahan dan tercerai-berai, kekuatan iman yang masif akan terguncang atau bahkan hancur. Untuk pertempuran antar kuil, ini sudah menjadi masalah strategis. Oleh karena itu, dalam perang berskala besar apapun, prajurit biasa tidak akan diremehkan, melainkan akan dianggap sebagai tameng yang kokoh untuk menang atau kalah. Dan panah Raja Langit yang diproduksi Shen Chen dan yang lainnya adalah untuk prajurit biasa, tepatnya, itu untuk kekuatan paling kuat di antara prajurit hutan, para elf. Di benua perang dewa, klan laut, dan klan monster, ada juga spesies yang kuat, seperti malaikat, pejuang, elf laut, roh iblis, dan sebagainya. Hanya ketika elf membentuk keunggulan atas spesies musuh yang kuat, perang akan bermanfaat bagi lapangan hijau. 7 hari setelah kuil mengeluarkan perintah, Shen Chen mengalami krisis di area terbuka di hutan besar tanpa peringatan. Beberapa sosok pria kuat yang mengenakan kostum gereja gelap tiba-tiba muncul dari hutan lebat, menghalangi mundurnya kelompok itu. Jie, nak, apakah kamu masih ingat kami orang yang tiba-tiba melompat keluar? Pemimpinnya adalah iblis api liang di antara 9 orang dewasa. Hari itu, beberapa iblis aneh yang dipimpin oleh Huomo Liang melacak tambang di dekat suku kurcaci, hampir melewati Shen Chen dan yang lainnya. Kemudian, setelah pusat kekuatan kuil Huang Ke berada di belakang, Huomo Liang harus segera pergi bersama anak buahnya. Namun, mereka tidak melepaskannya, dan setelah berhasil menghindari pelacakan kuil, mereka berbalik dan menemukan keberadaan Shen Chen dan yang lainnya melalui petunjuk. Mereka mengejar sepanjang jalan, dan akhirnya tertangkap di sini setelah beberapa bulan. Melihat sosok itu, hati Shen Chen tenggelam, meskipun dia kehilangan kultivasinya, hanya dengan melihat pakaian dan penampilan orang-orang itu, dia tahu bahwa iblis surgawi yang mengikuti. Meskipun jumlah mereka banyak saat ini, tidak ada orang yang kuat di kelompok bisnis, dan mereka tidak berdaya untuk menangkis. Shen Chen mengertakkan gigi, menyapa Gu Jing secara diam-diam, dan berkata siapkan bantuan Tian Lei dan patung humanoid itu, bertarung. Saat ini, hanya 2 hal ini yang bisa membawa secercah harapan. Namun, Gu Jing tidak bergerak, tetapi berkata tidak, pembantumu akan segera datang. Pembantu Shen Chen terkejut. Wow, begitu kata-kata itu jatuh, cahaya ilahi mekar menyilaukan di langit, dengan beberapa sosok kuat, seolah turun dari surga, semuanya bermandikan api ilahi. Wanita agung yang memimpin memiliki rok panjang berkibar dan ekspresi anggun di belakangnya ada cincin dewa putih, dan simbol yang dalam menari di matanya yang indah, seolah-olah langit dan bumi berubah secara alami. Benci, ekspresi Huomo Liang dan beberapa pelayan iblis yang kuat langsung berubah, dan mereka ketakutan. Kali ini, tidak ada tanda-tanda keturunan ilahi pihak lain, dan fluktuasi kekerasan sebelumnya di ruang tampaknya ditutupi dengan beberapa cara. Berjalan, Huomo Liang tidak ragu-ragu, berbalik dan lari bersama orang-orang. Dewa yang turun adalah Dewi Kuil, itu adalah keberadaan Raja Dewa tingkat tinggi, bahkan jika Raja Dewa Yingshan ada di sini, dia takut bahwa dia akan menggunakan senjata itu hanya pembunuh besar yang bisa ditangkis. Bisakah aku membiarkanmu melarikan diri setiap saat orang yang datang adalah Dewa Raja Dewi? Matanya yang indah penuh cahaya, dan dengan lambaian tongkat sihir di tangannya, tiba-tiba, area di sekitar hutan ini menjadi langsung dikelilingi tanaman hijau lebat. Rupanya, pada saat dewa turun, lelaki besar kuil itu diam-diam telah menutup ruang di sekitarnya. Huomo Liang dan yang lainnya mengorbankan jimat pemecah kekosongan yang langsung menjadi tidak valid. Setelah itu, Tuan Liang mengertakkan gigi dan hanya bisa mengorbankan tulang sihir hitam kuno yang dianugerahkan oleh Kaisar Iblis seperti Yin Gu saat itu. Segera setelah tulang hitam aneh itu keluar, itu segera memancarkan kekuatan sihir yang menakutkan, dengan urat seperti cacing tanah muncul, menembakkan seberkas cahaya hitam, seperti dewa iblis kuno yang dihidupkan kembali, mencoba melelehkan penghalang yang dibangun oleh kecemerlangan hijau itu, dan menggambar mulut. Tulang sihir hitam kuno. Mata indah Debi menunjukkan tatapan aneh, lalu dia mengangkat tangan batu gioknya, seolah-olah diam-diam melafalkan mantra sihir kuno. Suara mendesing. Di tanah, dahan-dahan pohon yang awalnya diam terbentang dengan cepat, memancarkan kecemerlangan hijau, membungkus Huomo Liang dan yang lainnya dari segala arah. Brengsek. Beberapa pelayan iblis mencoba untuk memotongnya, tetapi mereka menggunakan cara yang ampuh,
tetapi sia-sia cabang dan daun hijau zamrud yang awalnya tampak memiliki keilahian yang menakutkan, tidak dapat dihancurkan, dan dalam sekejap mata, beberapa pelayan iblis terbungkus satu setelah lainnya. Teriak Huo Mo Layang, dan api coklat merah yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Api semacam itu sudah cukup untuk mengubah warna dewa-dewa, tetapi cabang-cabang hijau yang bersinar sudah tidak terhalang, dan mereka terus menyapu ke arahnya. Pada saat ini, para hamba yang kuat di bawah komando Dewa Raja Debi juga bergerak, masing-masing memiliki penampilan yang cantik, tetapi kuat dan mengejutkan, dan mengayunkan jaring yang terbuat dari rotan. Buka untukku. Huo Mo Liang melawan dengan seluruh kekuatannya, dan terus merobek jaring rotan dengan potongan tulang sihir hitam kuno itu, mencoba berbalik dan melarikan diri. Tapi saat dia berbalik, seberkas cahaya ilahi hijau turun dari langit. Interiornya dipenuhi dengan simbol yang padat. Huo Mo Liang terkejut, dan dengan cepat membalas dengan tulang hitam, tetapi dia terkejut dan mundur lagi dan lagi. Meskipun tulang hitam itu memiliki potensi yang menakutkan, ia masih membutuhkan kemampuan yang cukup untuk membangunkannya. Segera kakinya terjerat cabang-cabang yang bersinar, dan beberapa jaring rotan membungkusnya dengan erat. Hei Bon melarikan diri, tetapi ditangkap oleh tangan penyelidik Dewa Raja Debi. Tetapi pada saat ini, lelaki besar di kuil itu telah mengalihkan pandangannya yang indah ke sisi ini, menatap Shen Chen dan kelompok bisnisnya dengan penuh minat. Lord Debi, para caster, inscriber, dan helper, bahkan Ayah, Caesar, dan Amu, bergegas maju untuk memberi hormat, semuanya dengan wajah bersemangat. Dewi sama-sama dihormati di hati mereka. Ikutlah denganku, manusia muda. Di langit, tubuh Dewa Raja Debi penuh cahaya, dan setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara dengan sangat lambat. Hehe, ini semua temanku, dan tim pengecoran juga elit yang akrab dengan produksi Tianwang Arrow, kata Shen Chen sambil tersenyum. Tatapan lelaki besar di kuil itu sepertinya ingin dia melihat seluruh tubuhnya barusan, yang sangat tidak nyaman. Wajah Raja Debi sedikit memadat, lalu sedikit mengangguk. Ayo pergi bersama. Setelah itu, para pelayan dewa itu mengangkat tangan mereka, dan tirai lampu hijau besar menggantung di udara, menggulung Shen Chen dan kelompok bisnis hitamnya, dan menenggelamkan mereka ke dalam celah seperti gerbang surga. Shen Chen awalnya berpikir bahwa dia akan dibawa ke kuil, tetapi tidak lama kemudian, mereka datang ke sebuah bangunan hutan yang indah. Ada banyak elf di sekitar, semuanya suci, anggun dan lembut, dan tanda berbagai warna di alisnya cukup indah dan misterius, seperti kesayangan Tuhan. Amu dan Nishizawa sangat bersemangat, dan diam-diam memberitahu Shen Chen bahwa ini adalah area inti dari dataran tinggi Scarlo, dan orang-orang di sekitar mereka semua adalah keluarga kerajaan elf unsur. Mendengar ini, Shen Chen juga diam-diam senang. Dibandingkan dengan kuil, dia secara alami lebih suka datang ke tempat seperti ini, karena dia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga ketika dia tiba di kuil. Sekelompok penjaga peri melangkah maju, memberi hormat kepada Dewa Raja Debi, lalu meminta para pengrajin dan pembantu untuk berhenti dan mengatur akomodasi tambahan untuk mereka. Shen Chen dengan cepat berkata ini adalah teman-temanku. Oke, Raja Debi mengangguk, dan segera, para penjaga elf tidak mempersulit Kyongki, Amu, dan Caesar. Gadis peri, Ayah, tiba-tiba bersemangat, dan dia merasakan wajahnya memerah dan berkata, aku juga temannya. Shen Chen tersenyum, tetapi tidak membantah. Meskipun gadis kecil ini adalah peri angin, sepertinya dia belum pernah ke area inti dari elf unsur mereka, dan dia mungkin ingin mengikutinya untuk bertemu ratu. Segera, di bawah kepemimpinan Dewa Raja Debi, Shen Chen dan yang lainnya masuk ke istana pohon besar, dikelilingi oleh lampu warna-warni, penuh pesona. Di istana natural elf, sekelompok tetua elemental elf duduk tegak, seolah sedang mendiskusikan perang. Dan di atas, ada dua sosok wanita cantik, salah satunya diselimuti pancaran cahaya dewa seperti Raja Debi, dengan cincin dewa hijau bersinar di belakangnya. Dan wanita cantik lainnya anggun dan bermartabat, dengan wajah terkenal di dunia, dengan sosok melengkung, seksi dan montok, wajahnya yang halus tanpa cacat, cantik, seperti patung yang sempurna, di antara alisnya, sebenarnya ada wanita cantik. Tanda misterius dengan 4 warna yang saling terkait. Ini adalah wanita peri, tetapi tubuhnya memancarkan aura seorang kaisar, dia tidak pemarah dan agung, dan dia duduk berdampingan dengan orang dewasa di kuil, semuanya dengan sikap tenang. Ada kursi lain di atas, dan Raja Debi secara alami duduk di atasnya setelah dia masuk. Setelah Dewa Raja Debi mengambil tempat duduknya, Shen Chen dan yang lainnya juga duduk di kursi yang telah diatur oleh orang lain. Saat ini, diskusi antara Dewa Raja Shila dan elemen tingkat tinggi dari elf unsur tampaknya akan segera berakhir, dan beberapa masalah terakhir sedang diselesaikan. Kita perlu bersiap untuk perang habis-habisan. Kami berharap para elemental elf akan memobilisasi sebagian besar penjaga elemen elit,
Kata Sheila God King lebih lanjut, menunjukkan kunci untuk berharap bahwa para elemental elf akan berkontribusi. Roh unsur terlahir sebagai perapal mantra yang kuat. Mereka lahir dengan kedekatan dengan berbagai elemen, dan mereka lebih akrab dengan penggunaan kekuatan ilahi dari setiap atribut daripada yang ada di benua 5 elemen. Mereka dapat mengubah keterampilan magis biasa menjadi banyak efek mimpi, dan memiliki banyak metode sihir yang unik. Mereka sangat berani dalam pertempuran individu, dan mereka bahkan lebih strategis saat berkumpul sebagai pasukan. Di antara elemental elf, elemental guard adalah yang paling menakutkan. Elemental elf yang dipilih dengan hati-hati itu tidak hanya lebih kuat, tetapi juga memiliki pemahaman diam-diam yang sangat tinggi satu sama lain. Bumi jatuh ke dalam semburan. Melihat ke seluruh hutan, penjaga unsur adalah salah satu divisi elit terbaik, dan selalu dianggap sebagai duri di mata musuh-musuh di benua asal hijau. Penjaga unsur secara alami akan berpartisipasi dalam perang ini, tetapi sehubungan dengan permintaan kuil, Ratu Elf Unsur, Elena, dan manajemen senior klan agak ragu-ragu, khawatir bahwa penjaga unsur terbaik akan mempengaruhi perang, keamanan suku. Jangan khawatir, perang ini dipimpin langsung oleh Hera kita yang agung, Dewi Alam. Yang mulia Hera telah mengeluarkan dekrit. Selama perang, setiap konspirasi dan serangan diam-diam terhadap kelompok etnis yang berpartisipasi dalam perang adalah kejahatan yang tak termaafkan. Debbie God King berkata dengan bujukan yang saleh. Sen Chen dan yang lainnya mendengarkan dengan sangat serius. Kata-kata ini mengejutkan mereka. Di masa lalu, Dewi Alam tidak akan dengan mudah mengganggu keseimbangan hutan. Karena Dewi Alam di dinasti masa lalu lebih cenderung membiarkan spesies di hutan bertahan hidup, daripada kelompok orang tertentu yang tumbuh sendirian dengan dukungan buta dari kuil. Ini adalah pertimbangan jangka panjang, hukum saling ketergantungan antara hidup dan mati, bahkan Kaisar Dewa tertinggi, sangat terpesona, berpikir bahwa itu adalah tabu yang bahkan tidak dapat disentuh oleh dewa. Tapi sekarang, memasuki periode yang luar biasa, Yang Mulia Dewi Alam generasi ini jelas telah melakukan penyesuaian darurat, dan atas nama keputusan kuil tertinggi, dia ingin melindungi kelompok-kelompok ini yang berpartisipasi dalam pertempuran pertahanan hutan selama perang. Mendengar kata-kata ini, Elena Queen of the Elemental Elf dan sekelompok veteran merasa lega. Setelah beberapa diskusi, Ratu Elena mengangguk dan berkata, kami bersedia mengirim 4/5 dari penjaga elemental. Masukkan daftar chip perang kuil. Raja Debbie dan Raja Sheila diam-diam lega ketika mendengar kata-kata itu. Dalam hal ini, mereka hanya berhak berdiskusi dengan elf tingkat tinggi, dan tidak berhak membuat perintah. Dalam hal status mereka belum tentu lebih tinggi dari Ratu Elf, tetapi karena latar belakang Dewi Kuil, pejabat tinggi elf menjadi sangat sopan. Selain itu, bahkan 7 dewi, bahkan Dewi Alam Hera tertinggi, tidak akan mengeluarkan perintah kepada para elf, tidak peduli seberapa buruk situasinya, mereka akan memberi mereka rasa hormat dan otonomi yang besar. Namun, sebagai klan terkuat di benua asal hijau, para elf selalu menghormati Dewi Alam, dan mereka tidak ragu untuk mendukung mereka. Setelah mengatasi kekhawatiran mereka, mereka juga bersedia memberikan kontribusi terbesar. Setelah itu, tatapan beberapa tokoh penting, serta lingkaran elemen tingkat tinggi dari elemen elf, semua memandang ke arah Sen Chen serempak. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak signifikan di mata level mereka. Mereka seperti semut, tetapi sekarang, kelompok orang ini sangat penting bagi mereka. Apakah itu 2 Dewi Kuil, atau elemen tingkat tinggi dari elf unsur, mereka sekarang benar-benar menyetujui panah Raja Surgawi. Hal itu, apakah itu berbagai eksperimen mereka atau medan perang yang telah pecah, tidak tercela, sebaliknya, itu juga membawa banyak kejutan. Bahkan Yang Mulia Dewi Alam, Hera secara pribadi memerintahkan untuk menghubungi sumber panah Raja Langit. Para tamu, siapa pencipta panah Raja Surgawi mata Ratu Eileen, seperti kecemerlangan 4 elemen, menyapu Sen Chen dan yang lainnya satu persatu, tetapi dia tidak tahu siapa mereka. Saya, Sen Chen tersenyum dengan mudah, tidak ditakuti oleh begitu banyak orang kuat. Panah Raja Surgawi tidak dirancang dan dibuat olehnya, tetapi sekarang, keberadaan cermin kuno tidak boleh diungkapkan, jadi tentu saja dia harus berbicara untuk itu. Melihat suaranya, Ratu Eileen dan kedua dewi terkejut, dan para tetua elf saling memandang dengan cemas. Setelah orang-orang dari kelompok bisnis ini masuk, mereka memeriksa semuanya dengan sangat hati-hati, di antara mereka, pemuda dari ras manusia ini memang yang paling istimewa. Tapi itu istimewa karena dia tidak memiliki basis kultivasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa pembuat panah Raja Langit ternyata adalah ras manusia tanpa basis kultivasi ini. Ratu Eileen dan kedua dewi semuanya memiliki mata yang menyala-nyala, dan mereka dapat melihat bahwa pemuda ini bukan tanpa kultivasi, tetapi menderita trauma yang mengerikan belum lama ini, dan tubuhnya hampir dihancurkan. Dengan cedera seperti itu, merupakan keajaiban dia bisa bertahan sampai sekarang.
Anak muda, perang ini membutuhkan panah Raja Surgawi Anda. Saya harap Anda akan bekerja sama dengan kami. Setelah itu, baik elf maupun kuil tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk dan akan memberi Anda kekayaan yang tak ada habisnya. Ratu Elena berkata dengan serius, itu masih muda dan wajahnya cantik, tetapi ketika dia berbicara, dia seperti raja hutan, penuh pesona yang luar biasa. Apalagi keuntungan yang dijanjikan sang ratu cukup mencengangkan, kekayaan yang tak ada habisnya berarti jumlahnya pasti sangat besar, di luar visi kelompok bisnis manapun. Sebagai Ratu Elf Unsur, dengan ratusan juta orang di bawah komandonya, dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Apalagi ini adalah perang yang dipimpin oleh kuil. Lapangan hijau sangat kaya, dan kekayaan kuil itu tidak ada kesamaannya, sedikit saja sudah cukup untuk membuat seseorang melambung tinggi. Kedua dewi juga mengangguk dengan cara yang sama. Di mata mereka, karena orang-orang ini adalah kelompok bisnis, mereka juga harus menjadi tentara bayaran. Lebih meyakinkan untuk menegosiasikan kondisi secara langsung dengan kekayaan. Perang mendesak. Mereka semua telah mengalir ke medan perang, tetapi mereka masih sangat membutuhkan panah Raja Surgawi dalam jumlah yang stabil dan besar untuk mendukung mereka. Tapi jelas, mereka sedikit meremehkan nafsu makan Sen Chen, lebih banyak uang memang mudah dilakukan, tapi sekarang, motif tersembunyi Sen Chen bukan tentang minum. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum sejujurnya, saya benar-benar bersedia bekerja sama dengan kuil dan para elf, tetapi ada beberapa prasyarat. Mendengar ini, 3 tembakan besar sedikit mengernyit, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa anak ini memiliki banyak latar belakang. Setelah berkeliaran selama berhari-hari, mata kuil mengikuti petunjuk untuk menemukannya. Mungkin itu disengaja, dengan motif tersembunyi. Tapi mungkin karena tinggal di hutan besar, pikiran orang-orang berpangkat tinggi ini jauh lebih luas daripada orang-orang di luar, dan mereka cukup tenang, sedikit tidak bahagia, tetapi mereka tidak pernah menunjukkannya di wajah mereka. Ratu Elena berkata dengan acuh tak acuh katamu. Saya ingin mendapatkan perawatan terbaik dari para elf, kata Sen Chen tanpa berpikir, ini adalah tujuan utamanya di sini. Mendengar ini, 3 orang besar. Kulitnya sedikit mereda. Permintaan semacam ini tidak terlalu banyak. Mengingat situasi pemuda ini, masuk akal untuk memiliki pemikiran seperti itu. Itu tidak masalah. Jika kamu bekerja sama, aku akan membiarkan tabib terkuat di klan mengobati lukamu. Ratu Elena dengan mudah setuju. Batuk aku tidak berbicara omong kosong. Dengan cederaku saat ini, aku khawatir akan sulit untuk pulih sepenuhnya hanya dengan dokter terkuat dari para bangsawan. Chen Chen menggosok hidungnya dan tersenyum canggung. Elena mengerutkan kening, dan para tetua dari elemental elf yang hadir saling menatap. Siapa yang tidak tahu bahwa para dokter elf adalah yang paling kuat? Kata-kata seperti itu agak bodoh. Biarkan Miranda dan 4 kepala dokter unsur datang ke sini. Di mata indah Ratu Eileen, 2 berkas cahaya jatuh pada Sen Chen. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan keterkejutan dan memerintahkan para penjaga di luar pintu. Tidak lama kemudian, 4 elf elemental berpakaian cerah muncul, masing-masing dengan tampilan bangga, mereka adalah 4 kepala dokter paling kuat dari elf elemental. Mungkin karena mereka baru saja mendengar apa yang dikatakan Sen Chen di luar, tetapi keempat kepala dokter jenius itu sedikit tidak setuju. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika itu adalah orang yang terluka dengan hanya 1 nafas tersisa, mereka berempat tidak perlu mengambil tindakan jika dia dibawa ke sini, tetapi dokter top lainnya melakukannya. Dan bahkan jika mereka ingin melakukan pekerjaan mereka sendiri, mereka berempat tidak perlu berkumpul. Jika Yang Mulia Ratu tidak memerintahkan mereka, tidak ada dari mereka yang mungkin mau muncul, dan saat ini, mereka sepertinya tidak terlalu senang. Pemuda ini sangat membantu perang kita saat ini. Keempat dokter senior berharap untuk membantunya, kata Ratu Alinda dengan serius. Kepala dokter jenius yang sangat dihormati di klan itu cukup sopan. Setelah mendengar bahwa pria yang terluka itu berguna untuk perang saat ini, keempat dokter kepala itu tiba-tiba menjadi serius, menyadari bahwa situasinya tidak sederhana. Namun, karena identitas mereka, mereka tetap tidak pergi ke sana bersama, tetapi salah satu wanita peri cantik berdiri, mengangkat tangannya, dan tirai air turun, menutupi Sen Chen di dalamnya. Kemudian, Sen Chen merasa seperti berada di sungai panjang kehidupan, setiap inci tubuhnya menjadi transparan. Luka-luka gelap yang sudah sulit dilihat di dalam itu terlihat jelas dalam sekejap, bahkan dengan mata terbuka, dan detail meridian, daging, dan tulang bahkan lebih jelas digariskan. Sen Chen tidak bisa menahan rasa kagum, apakah ini dokter jenius para elf itu benar-benar bukan kekuatan biasa, dan dia dapat memiliki wawasan yang begitu dalam tentang detail kehidupan. Tidak heran dia dikenal sebagai daging dan tulang dari mayat hidup. Tapi untungnya, sebelum datang ke sini, Gu Jing telah menyembunyikan banyak rahasia Sen Chen,
jika tidak, dia akan terungkap tanpa penutup jika dia menyelidiki seperti ini. Dengan cahaya terang dari tirai air, semua memar dan luka gelap di tubuh Shen Chen terungkap dengan jelas. Awalnya, Dokter Ajaib Miranda hanya terkejut, tetapi lambat laun, dia menjadi serius. Karena situasinya agak di luar imajinasi, secara logis, di bawah cermin air alaminya, seseorang akan diterangi dengan sangat terang, dan semua tekstur dapat terlihat dengan jelas. Namun kecerahan tubuh pemuda ini saat ini jauh lebih redup dari yang diperkirakan, sedikit redup. Mungkinkah luka di tubuh umat manusia memiliki tempat yang tidak bisa dijangkau oleh cermin air alami? Bagaimana mungkin? Pada saat ini, tiga kepala dokter jenius yang awalnya memiliki identitas mereka sendiri semuanya melangkah maju, dan keterampilan medis mereka sekuat mereka, jadi mereka secara alami merasakan ada yang tidak beres. Menatapnya untuk waktu yang lama, salah satu elf api tua berambut putih berkata dengan sedikit kagum bukannya ada yang salah dengan cermin air alami, tetapi vitalitas tubuh pemuda ini telah habis. Miranda, ketiga dokter jenius itu, juga mengangguk setuju, dan juga menyadari hal ini, dan mereka semua langsung terkejut. Belum lagi mereka, bahkan Ratu Elena, kedua dewi, dan semua tetua tidak dapat dipercaya, vitalitas mereka habis, dan sungguh mengejutkan bahwa umat manusia ini dapat bertahan hidup. Tapi ini juga sepertinya berarti bahwa kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya bukanlah ketidaktahuan, tetapi sangat jelas tentang betapa parahnya luka-lukanya. Apakah ada obatnya? Ratu Elena bertanya dengan serius. Keempat kepala dokter jenius tidak terburu-buru menanggapi, tetapi berkumpul dan berdiskusi untuk waktu yang lama. Wanita cantik terakhir, Miranda, berkata dengan sungguh-sungguh luka gelap dan memar bisa disembuhkan, dan tulang serta meridian juga bisa diperbaiki, tapi terlalu sulit untuk membangkitkan vitalitas yang terkuras. Dia sudah mati, dan ini bukan berbeda dengan menghidupkan kembali orang mati. Berapa banyak, keterampilan medis normal hanya dapat berperan dalam mendorong kelahiran, dan sulit untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya. Kali ini, keempat kepala dokter jenius sedikit malu dengan sikap mereka barusan, karena mereka sangat kuat sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya. Tentu saja, pemuda ini juga disebut orang aneh, dan vitalitasnya sebanding dengan pohon kehidupan super. Ratu Elena dan kedua dewi saling memandang, merasakan kesulitan masalah. Sepertinya pemuda ras manusia ini sangat perhatian, dia datang ke sini untuk mencari bantuan dari para elf, dia pasti sudah memikirkan apa yang ingin dia capai. Shen Chen sendiri juga terkejut, ketika dia mengucapkan kata-kata itu barusan, dia samar-samar menyadari bahwa sulit untuk menyelesaikan masalah di sini. Namun di luar dugaan, keempat kepala dokter jenius ini tetap luar biasa, dan mereka bahkan mengklaim bahwa mereka dapat menyembuhkan luka dan memar gelapnya, serta memperbaiki tulang dan meridiannya sepenuhnya. Penyakit yang terus-menerus itu cukup menakutkan, bahkan dokter terkenal seperti Bob dan Batu pun tidak berdaya, bahkan tidak bisa mengetahui lokasi lukanya. Penyakit keras kepala semacam ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih dan diperbaiki, dan jika tidak ditangani dengan baik, bisa mati seumur hidup. Ini adalah kasus pemimpin tentara bayaran Hellway yang dia temui sebelumnya, dan cederanya lebih buruk daripada Hellway. Jauh lebih serius. Untungnya, itu tidak sia-sia di sini, jika keempat kepala dokter jenius ini bergerak, mereka dapat membantunya mengambil langkah besar dengan cepat, dan kemudian dia dapat berkonsentrasi untuk mencoba menghidupkan kembali vitalitasnya. Ini sangat penting, karena jika penyakit kronis tidak disembuhkan, pengaturan dirinya akan terganggu kapan saja, dan sebagian dari kekuatan obat akan ditelan untuk memperbaiki cedera yang memburuk. Setelah beberapa saat, keempat kepala dokter jenius itu tampaknya telah mencapai kesepakatan, meski enggan mengakuinya, mereka hanya bisa menemukan jalan keluar lain untuk pemuda itu. Wanita elf cantik itu menghela nafas yang mulia, cedera pemuda itu, jika dia ingin membangunkan vitalitasnya, saya khawatir satu-satunya cara untuk pergi ke elf alam adalah menemukan hantu tua itu. Mereka memiliki kekuatan alami yang kuat, Anda dapat menggunakan teknik vitalitas alami tingkat ke-11 dan cara lainnya. Saat ini, teknik vitalitas alami terkuat adalah tingkat ke-12, dokter jenius para elf dapat melakukan hingga tingkat ke-11, dan jumlah orang tidak melebihi 3, semuanya berada dalam kelompok peri alam. Adapun tingkat ke-12, di seluruh alam dewa, hanya ada 2 orang yang dapat melakukannya, yang satu adalah Yang Mulia Dewi Hijau yang telah bergegas ke medan perang, dan yang lainnya adalah Dewi Alam Tertinggi. Sayang sekali Yang Mulia Dewi Hijau sudah berangkat, kalau tidak Yang Mulia seharusnya bisa membantu Anda menyelesaikan masalah, kata Dewi menyesal. Mungkin sebuah fantasi bagi seorang Dewi untuk bertemu dengan orang biasa, tetapi berdasarkan peran pemuda ini saat ini, bahkan Dewi Hijau rela merendahkan diri untuk bergerak. Namun, saat ini mereka pergi ke wilayah Natural Elf untuk mencari Ratu Caitlyn, dan mereka dapat dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, lagi pula, Natural Elf tidak punya alasan untuk tidak membantu. Meskipun demikian,
Kami juga dapat memberikan beberapa hal khusus di sini, seperti inti dari 4 elemen, hantu tua itu. Hanya dengan mendapatkan esensi dari 4 elemen kita dapat memastikan untuk mengaktifkan lingkaran pemulihan alami selain menggunakan teknik vitalitas alami tingkat ke-11. Dokter jenius tua lainnya berkata demikian. Mendengar esensi dari keempat elemen tersebut, sekelompok veteran yang hadir cukup gugup, itu adalah harta karun para elemental elf, dan bukan tidak mungkin untuk memberikannya kepada orang luar kapan saja di masa lalu. Namun, ketika mereka gugup, mereka hanya bisa diam tak berdaya. Orang ini terlalu penting sekarang, terutama untuk elf mereka. Tentu saja mudah untuk menilai mana yang lebih penting. Anak muda, Anda harus merasakan ketulusan kami. Saya harap Anda juga akan menunjukkan ketulusan, Ratu Elena tersenyum penuh arti. Dia secara alami setuju untuk memberikan sebagian dari esensi dari 4 elemen sebagai hadiah, tetapi pria ini tidak bisa hanya berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Sen Chen mencibir dan berkata inilah yang seharusnya. Sebelum saya pergi, saya bersedia menjual 5 juta panah Raja Surgawi kepada elf unsur dengan harga masing-masing 35 senbi. Mata indah Ratu Elinda penuh cahaya, dan sekelompok tetua juga sangat bahagia, yang sangat mereka butuhkan. Gelombang kedua pejuang yang dipimpin oleh penjaga unsur akan berangkat, untuk bisa mendapatkan sejumlah besar panah Raja Surgawi sebelum itu tentu saja merupakan bantuan tepat waktu. Sebelumnya, mereka telah membeli panah Tianwang secara besar-besaran, tetapi barang-barang itu terlalu tersebar dan kemajuannya lambat, dan mereka hanya membeli kurang dari 200.000 panah sampai sekarang. Apalagi harganya juga sudah sangat berkurang, sebelumnya harga beli mereka setinggi 45-50 senbi, tapi sekarang lebih rendah dari harga pasaran. Kedua dewi melirik Sen Chen, dan berpikir bahwa anak ini benar-benar licik, dia tidak akan menguntit elang jika dia tidak melihat kelinci. Aku juga berharap Yang Mulia Ratu akan membiarkan para prajurit pergi ke jalan secepat mungkin. Sekarang para bidat di barat menekan setiap langkah. Para malaikat dan orang-orang gila perang itu sangat agresif. Penjaga unsur adalah diperlukan untuk mengubah gelombang pertempuran. Setelah semuanya diselesaikan, kedua dewi secara alami tidak akan tinggal lebih lama lagi, dan mereka harus mengerahkan 200 elf lainnya. Selain itu, mereka membawa anak itu untuk menemui Ratu Caitlyn. Oke, Raja akan memerintahkan para prajurit untuk menyerang dalam 3 hari. Ratu Eileen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kumpulan panah Raja Surgawi yang diperoleh sebelumnya memberinya kepercayaan diri yang lebih besar. Tidak lama kemudian, Sen Chen kembali, dan 4 kepala dokter jenius hanya mencoba yang terbaik untuk mengobati luka-lukanya, mengusir penyakit membandel di tubuhnya, dan memperbaiki meridian dan tulang sepenuhnya. Gerakan-gerakan ini juga dapat dilakukan oleh para dokter jenius dari elf alam, tetapi karena mereka harus memperhitungkan kebangkitan vitalitas, maka mereka berkontribusi di sini terlebih dahulu, yang juga dapat mengurangi beban di ujung sana. Setelah memasuki istana elemen lagi, Sen Chen jelas banyak pulih, seluruh tubuhnya dalam semangat yang baik, dan dia tidak lagi terlihat sakit. Selain itu, perubahan internal membuat Sen Chen semakin bersemangat, memar itu benar-benar hilang, dan setelah meridian dan tulangnya diperbaiki, naluri fisiknya juga mulai muncul. Situasi di mana vitalitas meningkat seperti terakhir kali terjadi puluhan kali barusan sekarang, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan suci, kekuatan murni tubuhnya adalah puluhan ribu kati, dan kekuatan fisiknya juga meningkat pesat. Pukulan biasa seperti di masa lalu bisa membunuhmu. Terima kasih Ratu dan semua dokter jenius atas bantuan Anda. Setelah kerja sama dinegosiasikan sepenuhnya, saya akan melangkah lebih jauh dan merancang beberapa jenis panah Raja Surgawi. Di antara mereka, pasti akan ada jenis yang paling cocok untuk elf unsur. Chen Chen mengepalkan tinjunya dan tersenyum, dia membalas, melepaskan kebaikanmu. Ratu Eileen sedikit tergerak, setelah memikirkannya, dia memerintahkan biarkan 3 ahli panah di klan memimpin sekelompok pengrajin hebat untuk menemani 2 orang dewasa di jalan. Semua tetua itu menyatakan persetujuan mendalam mereka. Ini adalah pertimbangan jangka panjang. Ini dapat membantu pemuda ini meningkatkan panah Raja Surgawi yang cocok untuk elf unsur, dan juga meningkatkan produksinya. Setelah sekelompok pengrajin elemental elf berkumpul, mereka semua berdiri di platform teleportasi dari elemental elf. Kedua dewi dapat melakukan keturunan dewa, tetapi karena terbatasnya jumlah metode yang mengerikan itu, mereka tidak akan menggunakannya dengan mudah. Selain itu, ini adalah susunan teleportasi 8 tingkat yang menakutkan, dan ini adalah salah satu dari sedikit susunan teleportasi yang dapat langsung mencapai kota alami Tuhan di benua dataran hijau. Saat ini tidak perlu berteleportasi sejauh ini, Shenwei dapat digunakan untuk mempercepat kecepatan teleportasi. Formasi besar dibuka, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, sekelompok orang ini telah tiba di wilayah natural elf. Selama periode ini,
Dewa Raja Shila membawa sepasang pelayan dan berpisah dengan kerumunan untuk menuju ke jantung para Night Elf. Waktu hampir habis dan mereka harus berpisah. Area inti Night Elf terletak di wilayah Dewi Malam, dan area inti Elf Alam juga jauh dari wilayah Dewi Hijau, di wilayah Dewi Hutan. Meskipun wilayahnya jauh, tekanan perang di barat adalah yang terbesar saat ini. Para militan di benua perang dewa dan klan dewa yang kuat terus berkembang ukurannya. Itu sangat gelap. Dewa Raja Debi memimpin Shen Chen dan rombongannya keluar dari susunan teleportasi. Sekelompok penjaga elf alami telah menunggu lama, dan komandan penjaga berkata dengan hormat, "Selamat datang, Debi, Raja Dewa." Tapi kemudian, wajah para penjaga ini semuanya kaku. Di antara orang-orang yang keluar dari susunan teleportasi, dia melihat banyak orang, dan ras mereka beragam. Jika bukan karena Dewa Raja Debi yang memimpin, mereka akan mengira bahwa musuh telah menyerang. "Jangan khawatir, bahwa kami menemui Ratu Caitlyn." Raja Debi tersenyum ringan. "Oke, Tuan Susan, juga berdiskusi dengan Yang Mulia Ratu." Pemimpin penjaga itu mengangguk. "Susan, kenapa wanita itu ada di sini?" God King Debi terkejut, ekspresinya sedikit kental. Little Ayah mengikuti di belakang Shen Chen, dan diam-diam memberitahu Tuan Susan adalah Dewi Kepala Yang Mulia Dewi Senja. Dalam perang sebelumnya, Dewi Senja dan Dewi Hijau sering berselisih pendapat. Dewa Raja Debi menoleh ke belakang. Ayah kecil tidak berani berbicara lagi, dan menundukkan kepalanya yang imut dengan lemah, tetapi Dewa Raja Debi tidak menyalahkannya. Sebaliknya dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tertawa, "Dewi Senja diperintahkan untuk berhenti sekarang menyerang musuh Yaotu. Semua orang mencoba untuk mendapatkan dukungan dari para elf, dan pasti akan ada konflik pendapat, dan wanita itu, Susan, terkenal suka mengambil keuntungan, tapi..." Berbicara tentang ini, penguasa kuil hijau melirik Shen Chen dan bercanda, "Tapi kali ini, Susan seharusnya tidak bisa bersaing dengan kita." Shen Chen menyeka keringatnya secara diam-diam. Tampaknya para dewi berpangkat tinggi ini tidak terlalu harmonis. Tidak ada konflik besar, tetapi gesekan kecil masih cukup sering terjadi. Para dewi di bawah komandonya bahkan lebih cemburu. Istana para natural elf lebih mewah dan lebih besar daripada para elemental elf, menempati sebuah gunung besar dan dikelilingi oleh pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Di bawah kepemimpinan para penjaga, sekelompok orang melangkah ke aula paling inti di puncak gunung tanpa halangan. Saat ini ruangan memang penuh dengan tamu, berbeda dengan narsisme arogan para elemental elf, natural elf relatif lebih terbuka. Saat ini, ada banyak makhluk kuat dari setengah orc, Trin, setengah elf, dan ras lain yang duduk di kursi, para tamu yang semuanya adalah elf alami terikat pada elf alami pada hari kerja. Bukan hal yang tidak masuk akal jika natural elf mengklaim sebagai pemimpin elf murni, kelompok etnis dan pengikut mereka tidak ada duanya di seluruh benua Green Plains. Oleh karena itu, melihat nih, Debi masuk, para tetua natural elf yang hadir tidak begitu antusias, meski sangat sopan, mereka sedikit dangkal. Di singgasana tertinggi, seorang pria cantik dan glamor dengan sosok panas duduk dengan anggun, dia mengenakan kostum ratu yang mulia, dengan dada besar seputih salju, paha ramping dan bundar, celah tinggi, cantik dan mengintimidasi. Dalam kata-kata hati Shen Chen, ini jelas merupakan godaan yang tidak terselubung, dan Anda dapat melihatnya tetapi Anda tidak dapat memakannya. Ratu Elf alami sama sekali tidak menyembunyikan kecantikan dan sosok bawaannya, seperti kecantikan alami, tetapi tidak ada yang bisa menodainya. Dan di sekitar aula, kepala dari berbagai ras, jauh di mata mereka, sangat mengaguminya, tetapi tidak berani menunjukkannya terlalu jelas. Faktanya, kecantikan Ratu Elf alami selalu menjadi salah satu dari banyak cara untuk memanfaatkannya dibandingkan dengan para dewi yang tinggi di atas dan tidak dapat didekati. Ratu cantik ini lebih ramah. Tapi keintiman lebih eksternal, Ratu Elf alami adalah satu-satunya yang duduk, dan bahkan dewi lain dari kuil hanya bisa duduk di samping. Ini menunjukkan keagungan Ratu, melihat seluruh kerajaan alam, kecuali sang dewi, dia tampaknya berdiri di puncak. Bahkan 7 dewi yang lebih rendah tidak akan membiarkan dia mengedipkan mata terlalu banyak, hanya dewi alam tertinggi yang dapat membuatnya hormat. "Selamat datang, Tuan Debi." Meski begitu, di permukaan, Ratu Elf alami masih sangat santai. Ketika Debi masuk, dia tersenyum ringan untuk menyambutnya. "Sudah lama, Yang Mulia Ratu Peri Alam." Debi, Raja para Dewa, juga sangat pintar, membungkuk sedikit untuk memberi hormat, dan duduk di kursi pertama di sebelah kiri di bawah singgasana dengan santai, pergi dan tenang. Itu adalah kursi yang disediakan khusus untuknya, tetapi di sisi yang berlawanan, seorang wanita cantik dengan wajah sedingin es yang sama, payudara yang bangga, dan penampilan yang agak jahat, tetapi ekspresinya dingin. Jelas, itu tidak terlalu berlebihan untuk Raja Debi. "Selamat datang. Ini jelas Lord Susan." Setelah Debi duduk,
Dia membuka mulutnya sedikit untuk mempersulit, dan berkata dengan senyum lucu, Tuan Debi benar-benar sibuk. Saya baru saja pergi ke wilayah elemental elf, dan dalam sekejap mata, saya datang ke sini lagi. Di sini, saya kira, Anda kuil hijau, Anda juga harus menghubungi para Night Elf, bukan? Kata-kata ini cukup belak-belakan, terlebih lagi, ada sedikit ironi tentang keserakahan kuil hijau yang tak terpuaskan, dan bahkan, di depan anggota tingkat tinggi dari Natural Elf, mereka sedikit provokatif. Dewa Raja Debi tidak menunjukkan kelemahan apapun dalam hal ini, tersenyum anggun, dan berkata tentu saja, kuil hijau dan kuil bulan kita sekarang saling bertarung, tetapi benua perang dewa, yang dikenal karena efektivitas tempurnya di seluruh Dewa Realm, seperti yang kita semua tahu, benua perang dewa itu memiliki protoss paling banyak, dan luasnya beberapa kali lipat dari Yaotu. Shen Chen tidak bisa berkata apa-apa, seperti yang diharapkan, mereka adalah saingan yang mematikan kedua wanita ini, yang telah berdiri di posisi setinggi itu, bertemu satu sama lain, tetapi mereka masih saling mengejek dan meremehkan kuil satu sama lain dengan berbagai cara. Tuan Susan menggerakkan mulutnya, dan berkata dengan mencibir meskipun ancaman dari Dewa Perang Benua Besar, Anda tidak perlu mengumpulkan kekuatan di mana-mana, bukan tidak cukup untuk menghubungi dua elf besar. Sekarang itu kamu di sini, tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan terlalu lama? Ini adalah area inti dari Natural Elf, yang terletak di wilayah Dewi Hutan, dan wilayah Dewi Malam juga berbatasan dengan wilayah Dewi Hutan. Itu adalah tanah Dewi Hijau, yang jaraknya jauh tak terhingga dari sini, dan ada beberapa tanah Dewi di antaranya. Dari segi wilayah, memang agak berlebihan jika kuil hijau datang ke sini untuk meminta bantuan. Mengenai hal ini, Debi, Raja para Dewa, terus berdebat dengannya dengan malas. Mengalihkan pandangannya ke Ratu Caitlyn di atas, dan berkata dengan sedikit serius saat ini, para dewa di benua dewa perang telah mengirim banyak, dan beberapa dari spesies terkuat di antara orang barbar juga ada di sini dari sela-sela. Para pejuang hutan di garis depan berada di bawah tekanan besar, kami sangat membutuhkan dukungan elit dari kelompok besar elf ini, dan berharap Yang Mulia Ratu dapat mengirim sebagian besar dari mereka, penjaga alam ke barat untuk membantu. Bukankah agak tidak pantas bagi penjaga alam untuk melakukan perjalanan jauh dan pergi ke barat untuk bertarung, tanya seorang veteran peri alam. Beberapa tetua di sekitar juga mengangguk, perjalanannya sangat jauh, biaya transportasi susunan teleportasi sangat besar. Bukan hanya tidak pantas, itu juga tidak masuk akal. Siapa yang tidak tahu bahwa susunan teleportasi yang besar akan diaktifkan terus-menerus dan dengan intensitas tinggi, dan kemudian perlu memasuki masa pemeliharaan yang lama. Secara alami, para penjaga akan memakan waktu lama untuk kembali. Apakah akan ada di tengah perubahan tidak dapat diprediksi. Lady Susan menggerakkan mulutnya, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan wanita dari kuil hijau ini dengan mudah mendapatkan keinginannya. Selain gesekan antara dua kuil di masa lalu, yang lebih penting, kuil senja mereka kini juga membutuhkan bantuan kekuatan dahsyat ini. Mendengar apa yang dia katakan, para veteran elf alam di sekitarnya menjadi semakin ragu-ragu, dan itu memang menjadi perhatian mereka. Peri alam pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi secara relatif, mereka lebih suka membiarkan klan pergi ke timur untuk bertarung di tanah iblis. Mata Dewa Raja Debi sedikit jijik, wanita ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Perlawanan dari timur jelas stabil saat ini, tetapi dia masih ingin mengambil kekuatan penting dari penjaga elf alami. Saya khawatir arti kuil senja adalah untuk melawan pada waktu yang tepat, memberi pelajaran kepada monster-monster itu, dan akhirnya meminta Yang Mulia Dewi Alam untuk meminta pujian. Tapi sekarang, konyol, barat dipertaruhkan, dan ini bukan waktunya untuk memperebutkan pujian. Namun, Debi juga tahu bahwa pengaruhnya di sini sangat terbatas, dan dia tidak berharap elf yang lebih tinggi dari elf alami memberinya terlalu banyak wajah. Segera, dia hanya bisa melangkah lebih jauh dan berkata sekarang para prajurit dewa dikirim dari benua perang dewa, terutama ini adalah jumlah dari 3 spesies malaikat yang menakutkan, prajurit emas, dan raksasa-raksasa, yang sangat besar, dan hilangnya pegunungan hijau di barat bukan lagi kekhawatiran yang tidak berdasar, tetapi sangat kemungkinan situasi buruk. Setelah jeda, Debi berkata dengan serius lagi jika sisi barat hilang, kita akan kehilangan salah satu benteng terbaik di daratan. Saat itu, elemen militan itu pasti akan menyebar seperti banjir yang meledak, membahayakan pedalaman daratan, peri alam juga dapat dipaksa untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan garis pertempuran akan diregangkan dengan cepat. Dalam hal ini, keuntungan dari daya tembak terkonsentrasi penjaga alami akan hilang, dan saya tidak tahu berapa banyak tentara yang akan melakukannya mati. Mendengarkan analisis tuan ini, Shen Chen juga diam-diam mengangguk, jika dia adalah orang yang memerintahkan invasi benua perang dewa. Setelah menerobos benteng dan memasuki hutan besar, dia pasti akan memperluas skala dengan cepat dan membubarkan tentara. Pada saat itu,
Area lompatan yang luas dari hutan besar akan menjadi sarang mereka, dan kuil serta ras yang kuat ini akan jatuh ke dalam keadaan pasif dan dipimpin oleh hidung, dan bahkan cara berbalik untuk menemui musuh akan menjadi masalah serius. Mendengar kata-kata tersebut, beberapa natural elf berpangkat tinggi yang hadir di tempat kejadian tiba-tiba menjadi khawatir lagi. Para militan itu benar-benar membunuh pedalaman daratan, dan natural elf hanya bisa dipaksa untuk berpartisipasi dalam perang. Mereka memiliki kelompok terbesar dan tersebar luas, pada saat itu, tidak mungkin membiarkan klan dibantai oleh pisau perang para bida itu. Bahkan Ratu Elf Alam pun sedikit terharu, sebagai raja klan ini, tentu saja dia harus berpikir dengan hati-hati dan tidak hanya peduli dengan untung dan rugi di depannya. Saya pikir Lord Debbie agak khawatir. Anda tidak pernah melewatkan benteng Gunung Greenfield. Sekarang kedua dewi menjaganya bersama, bagaimana Anda bisa membiarkan para bidat itu masuk? Mungkinkah Anda tidak memiliki kepercayaan pada dewimu? Wajah Lady Susan memucat. Sedikit terkejut, tapi masih tidak bergerak, terasa. Pasti wanita ini dengan sengaja membesar-besarkan ancaman untuk mendapatkan dukungan Ratu Catelyn. Beberapa tetua elf mengangguk. Dalam sejarah kerajaan alam, benteng pegunungan dataran hijau tidak pernah hilang. Sekarang ada perisai cahaya alami untuk melindungi Tuhan. Jika kedua dewi akan bertarung, itu seharusnya terjadi bahkan lebih tidak bisa ditembus. Dewi kita secara alami tidak dapat dihentikan, tetapi Anda harus tahu bahwa benua perang dewa dapat memulai perang dalam skala ini, dan kekuatan tertinggi mereka juga dapat berpartisipasi dalam agresi kapan saja. Jangan remehkan tekad musuh, kata Debbie ringan, jelas sedikit kesal. Dia telah menunjukkan poin-poin penting, tetapi orang-orang ini masih bimbang, sepertinya sebelum dia datang, dia sudah mencapai kesepakatan dengan wanita itu, Susan. Dalam keputusasaan, Debbie merasa bahwa dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Harus dikatakan bahwa membawa anak laki-laki itu untuk berobat sebenarnya telah menjadi alat tawar-menawar baginya untuk memperjuangkan dukungan sekarang, dan itu pasti akan cukup efektif. Bahkan jika ada kemungkinan seperti itu, masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Susan sama sekali tidak bermaksud menyerah. Banyak veteran natural elf yang hadir mendukung sudut pandangnya dan percaya bahwa itu harus lebih konservatif. Adapun Ratu Catelyn, duduk di sana, dia sepertinya jarang bersuara, sebenarnya, bukan karena dia tidak punya pendapat, tetapi situasi yang dihadapi ratu yang kuat ini cukup rumit. Wilayah dan kelompok etnisnya sangat besar, dan pengikut yang tak terhitung jumlahnya, kapan saja, perlu untuk menyeimbangkan situasi internal. Dalam keseimbangan ini, sebagai kartu truf, kekuatan penjaga alam akan selalu menjadi tongkat yang paling dapat diandalkan, begitu terjebak dalam kesulitan keterlambatan kembalinya ekspedisi, mungkin ada kerusuhan di dalam dan sekitar elemen wilayah. Selain itu, para pemimpin ras utama juga menyatakan posisi mereka, berharap para penjaga alam akan tinggal dan pergi ke timur dan selatan bersama mereka untuk melawan monster dan ras laut. Niat para pemimpin itu lebih egois, mereka ingin keluar dengan penjaga alam, tentu saja, mereka takut tentara di bawah komando mereka akan menghadapi musuh yang kuat dan menimbulkan terlalu banyak korban, sehingga mereka ingin mencari pendukung yang besar. Meskipun pemikiran semacam ini agak cuek, Catelyn sebagai ratu cukup jernih dan melihatnya, jadi tidak mungkin untuk tetap acuh tak acuh. Sekarang dia ragu-ragu, secara strategis, dia harus fokus mendukung perang di barat, tetapi situasi sekitar dan internal membatasi pengambilan keputusannya yang tidak dapat diabaikan. Dan Yang Mulia Ratu ini tidak bersuara, dan perdebatan berikutnya juga berceloteh, dan sulit untuk menarik kesimpulan apapun. Melihat wanita itu Susan semakin memalukan, Dewa Raja Debbie akhirnya menjadi tidak sabar, dan dia berkata terus terang saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu, dan saya perlu mengirim sejumlah besar panah Raja Surgawi ke garis depan. Jika Yang Mulia Ratu dan semua orang memiliki kekhawatiran, maka kami tidak perlu memaksa orang lain, dan kami berharap dapat menyiapkan susunan teleportasi. Begitu komentar ini keluar, aula terdiam. Beberapa tetua peri alam tampak sedikit tidak wajar. Meskipun ini bukan wilayah Dewi Hijau, sebagian besar distribusi peri alami ada di wilayah Dewi Hijau. Sekarang mereka sangat konservatif, tampaknya Dewi yang datang ke sini atas nama Dewi Hijau juga marah, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan mempermalukan orang-orang di sana di masa depan. Tetapi segera, corak dari para tetua ini, Ratu Catelyn, dan bahkan wanita Susan berubah, dan mereka menyadari bahwa bukan itu intinya. Heavenly King Arrow, seorang veteran segera berseru. Melihat reaksi di sekitarnya, Debbie diam-diam senang dengan dirinya sendiri, dan berkata dengan senyum terkejut mungkinkah Anda belum pernah mendengar tentang senjata perang yang lahir entah dari mana? Tentu saja, saya telah mendengarnya. Kami telah memperoleh beberapa sampel dan mempelajarinya dengan cermat. Mereka memang luar biasa, kata Ratu Catelyn dengan serius. Dia merasa situasinya tidak sederhana. Peran panah Raja Surgawi telah dikonfirmasi oleh kuil.
Bahkan Yang Mulia Dewi Alam memerintahkan agar panah yang begitu kuat dikirim ke medan perang dalam jumlah besar. Untungnya, saya telah memenuhi misi saya dan telah menemukan sumbernya. Raja Debi tertawa kecil. Segera, sekelompok tetua elf yang hadir semua mengalihkan pandangan mereka ke Shen Chen dan yang lainnya, orang-orang yang baru saja diabaikan ini menarik perhatian besar dalam sekejap. Sebelumnya, mereka sepertinya telah mendengar beberapa rumor. Mata Ratu Caitlyn terpaku, dan dia bertanya dengan serius, siapa perancang panah Raja Langit? Hehe, Yang Mulia Ratu, saya di sini. Shen Chen berdiri dan mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Dikatakan bahwa para tetua dari klan elf yang hadir cukup bersemangat, dan bahkan mata Lord Susan berbinar. Dan Dewa Raja Debi duduk di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah sedang mengedipkan mata pada Shen Chen. Bisakah kamu menjual cetak biru desain dan metode rahasianya aku bisa memberimu harga setinggi langit? Ratu Caitlyn berkata tanpa berpikir. Mereka telah mendengar terlalu banyak tentang panah Raja Surgawi, dan mereka memiliki ribuan, setelah berbagai verifikasi, rumor tidak dibesar-besarkan sama sekali, memang menakutkan, benar-benar menghancurkan panah perang para elf. Panah perang semacam itu pertama kali diciptakan oleh Natural Elf, dan kemudian disempurnakan selangkah demi selangkah dengan bantuan kuil, sekarang telah dilampaui tanpa ketegangan, dan master dari Natural Elf pasti merasa sedikit tidak nyaman. Tapi ini tidak penting, yang penting keluarga mereka juga sangat membutuhkan panah Raja Langit. Merasakan mata sengit ratu dan mata bersemangat para tetua itu, Shen Chen bereaksi dengan cukup tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik rahasia tidak akan dijual, dan juga tidak akan dijual. Shen Chen tidak menjelaskan terlalu banyak tentang kata-kata ini, arti utamanya cukup jelas. Dewa Raja Debi diam-diam menghela nafas lega, dia benar-benar takut anak ini akan menegosiasikan persyaratan dengan cetak biru dan metode rahasia di tempat setelah mendengar kata-kata Ratu Caitlyn. Kalau begitu, meski anak ini mendapatkan keinginannya, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Para tetua itu sangat kecewa, Ratu Caitlyn merenung sejenak, dan berkata kalau begitu tolong jual inventaris Anda kepada kami, atau lebih baik menyimpannya, Raja ini akan memberi Anda pengembalian maksimum, dan bahkan mempekerjakan Anda sebagai kepala pengrajin kami. Begitu kata-kata ini keluar, God King Debi menjadi gugup lagi, diam-diam dia menghela nafas bahwa Caitlyn benar-benar baik, dan dia tidak berusaha keras untuk memenangkan hati orang ini. Bagi mereka, ini tidak baik, Natural Elf saat ini dapat memberikan anak itu semua yang dia inginkan. Apakah anak itu akan tergoda? Debi tiba-tiba menyadari bahwa jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia sepertinya menembak dirinya sendiri. Dan wanita itu, Susan, sepertinya menyadari sesuatu, menunjukkan senyum sombong. Kyongki, Amu, Nishizawa, dan Ayah semua merasa bahwa orang ini akan setuju, dan dia sepertinya tidak punya alasan untuk menolak. Dalam situasi saat ini, bahkan jika dia meninggalkan kuil hijau dan menegosiasikan persyaratan dengan Natural Elf sendirian, itu akan baik-baik saja. Anda bisa. Tanpa diduga, Shen Chen bahkan tidak memikirkannya, dan masih menggelengkan kepalanya. Maaf, Tuanku, saya telah memutuskan untuk pergi ke barat dengan Tuanku Debi untuk mendukung, saya harap dapat memberikan bantuan untuk perang di sana, dan panah di tubuhnya juga telah diatur untuk para prajurit di sana. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Debi sendiri sangat terkejut, dan tiba-tiba menemukan bahwa anak ini sangat baik, dan dia akan menyimpan potensi kebaikan ini di dalam hatinya. Kyongki dan yang lainnya tercengang. Adapun Ratu Caitlyn dan sekelompok tetua, mereka pasti sangat kecewa. Wajah wanita Susan menjadi semakin suram, dan dia berkata dengan marah, apa maksudmu, Yang Mulia, mungkinkah Anda tidak ingin memberi kami anak panah Anda? Hehe, Tuanku serius. Saya seorang pengusaha, dan saya peduli dengan kredibilitas. Tentu saja, saya harus datang dulu. Pertama datang dulu. Jika saya berjanji, saya pasti akan melakukannya, jawab Shen Chen tanpa rasa takut. Saat ini, dia harus membuat pilihan. Kalau begitu jangan bicara omong kosong, simpan setengah dari anak panah di tubuhmu, kata Susan dengan nada memerintah. Hek, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat Tuan Susan, dan dia menjadi semakin sombong. Mungkinkah seseorang akan datang ke sini, dan kamu masih ingin membeli dan menjual dengan paksa saat ini? Dewa Debi Raja secara alami tidak akan acuh tak acuh. Dia mencibir dan tertawa. Dia mendengus, bahkan Yang Mulia, Dewi tertinggi alam, tidak mengizinkan kita untuk memaksa orang lain. Apakah ini cara Anda memperlakukan teman yang akan memberikan kontribusi besar bagi hutan hebat? Para pemimpin di sekitar pusing, dan kedua penguasa kuil itu sangat tajam. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Demi situasi keseluruhan, kamu harus meninggalkan panah Raja Surgawi dalam jumlah yang cukup sebelum kamu dapat pergi, kata Susan dengan dingin.
Dia memiliki firasat buruk bahwa kartu yang dimainkan oleh wanita ini sepertinya untuk melenyapkan keuntungan sebelumnya. Jika Anda mempertimbangkan situasi keseluruhan, saya terdengar agak canggung. Oke, izinkan saya menunjukkan kepada Anda secara langsung, anak panah itu dan pemuda ini harus pergi ke barat untuk mendapatkan dukungan. Dia bersinar di medan perang yang berada dalam kesulitan. Itu namanya mempertimbangkan situasi keseluruhan, tidak seperti beberapa orang yang mengabaikan situasi perang secara keseluruhan dan berjuang untuk ketenaran dan kekayaan. Kata Debbie tidak mau kalah. Kau, Susan tersentak. Ratu Caitlin dan sekelompok tetua elf tidak bisa menahan cemberut. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk menahan secara paksa orang yang sekarang berada di bawah perlindungan Lord Debbie. Mereka yang rentan terhadap perselisihan internal akan dihukum berat siapapun memprovokasi insiden itu. Ratu Caitlin melirik para tetua dan pemimpin itu, dan berkata dengan serius tidak perlu terlalu banyak bertengkar tentang masalah ini, semuanya dapat didiskusikan dalam jangka panjang. Jika Anda tenang, Anda akan menemukan rencana yang sesuai. Mendengar ini, para veteran yang menentang membiarkan penjaga alami pergi ke medan perang barat barusan mengangguk dalam diam, mengingat celah besar antara panah Raja Surgawi dan panah perang asli, memiliki dan tidak memilikinya adalah hal yang sama sekali berbeda. Elf mereka adalah yang terbaik dalam memanah, terutama elf alami. Panahan mereka adalah yang terbaik di antara semua elf. Mereka bisa menjadi kuat tanpa mengandalkan kekuatan atribut. Jika mereka mendapatkan persediaan panah semacam itu, para prajurit standarnya setidaknya telah dinaikkan 2 atau 3 kali bagaimana pemuda ini bisa dengan mudah dilepaskan. Shen Chen diam-diam terkejut. Ini adalah wilayah orang lain, dia sangat tangguh sekarang, itu sebenarnya sedikit berisiko, untungnya, kuil hijau bukanlah hiasan, selama Lord Debbie mau, itu cukup untuk disimpan, mereka aman. Namun, samar-samar Shen Chen merasa bahwa Ratu Caitlin yang glamor dan seksi tampaknya tidak marah, dan tampak sedikit lega, mungkin, dia juga menantikan hasil seperti itu. Penjaga para elf mengatur tempat tinggal untuk Shen Chen dan yang lainnya, lingkungannya sangat sunyi dan menyatu dengan alam, tempat ini seperti negara fantasi. Ayah kecil sangat bersemangat, dalam beberapa hari terakhir, dia berturut-turut tinggal di wilayah ratu dari elf elemen dan elf alam. Ini di masa lalu, sungguh tak terbayangkan. Namun, beberapa dari mereka cukup terkejut dengan pilihan Shen Chen sebelumnya, semua orang di dunia berpikir bahwa orang ini akan bekerja sama dengan Ratu Caitlin. Meskipun aku menghargai keberanianmu, aku benar-benar tidak mengerti logikamu. Bukankah kamu datang ke sini untuk mencari perawatan medis dari natural elf? Ayah penuh rasa ingin tahu, dan berkata sambil tersenyum jika kamu mengusulkan syaratnya, Yang Mulia Ratu Caitlin, pasti akan menerima. Kamu benar, tapi aku punya ide sendiri, dan masalahnya harus dilihat dalam jangka panjang. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ayah mengerutkan bibirnya, tidak bertanya lagi, dan berjalan keluar rumah menuju kediamannya sendiri. Dia ingin menikmati kehidupan keluarga kerajaan elf, kesempatan seperti ini jarang terjadi. Apakah kamu khawatir Ratu Caitlin akan mengkhianatinya? Setelah itu Kyongki bertanya dengan bingung, mungkin di depan peri, orang ini tidak mengerti apa yang dia katakan. Itu tidak cukup. Shen Chen menggelengkan kepalanya, hanya aku yang bisa mendapatkan panah Raja Surgawi. Bahkan jika perang akan segera berakhir, keberadaanku memiliki makna yang luas bagi para elf. Mereka akan selalu sangat sopan kepadaku. Lalu mengapa kamu tidak menerimanya? Seru Caesar. Kedengarannya masuk akal. Sebagai produser eksklusif panah Raja Surgawi, bagaimana mungkin para elf tidak memperlakukan saudara Shen secara istimewa? Seharusnya tidak ada yang namanya pengkhianatan. Ada 2 alasan. Yang pertama adalah aku tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Jika aku setuju, itu sama saja dengan menjadi anggota elf. Akan sulit untuk keluar dari wilayah ini di masa depan. Bahkan jika itu ada di sini, itu bukan yang saya inginkan. Shen Chen serius, mengatakan yang sebenarnya kepada mereka bertiga, dan berkata kedua, situasi pada saat itu sangat tidak menguntungkan bagi Raja Dewa Debbie itu. Dia butuh bantuan, dan kami juga butuh teman yang lebih bisa diandalkan. Ternyata kamu membantu kuil hijau secara diam-diam. Tidak heran kamu telah menolak permintaan para elf dan kepala Dewi Susan dari kuil Twilight satu demi satu. Kyongki dan ketiganya berseru, baru kemudian mereka menyadari bahwa situasi pada saat itu memang sulit. Nyonya Debbie, sangat disayangkan perjalanan ini datang ke sini. Barat. Baru setelah fokus diskusi beralih ke panah Raja Surgawi, Ratu Caitlin dan para veteran langsung mengubah sikap mereka. Mereka mengatakan mereka bisa tinggal dan membuat rencana jangka panjang, tetapi nyatanya mereka tidak bisa melepaskannya. Panah Raja Surgawi untuk mendapatkan senjata ini, mereka mungkin membuat konsesi. Tampaknya kamu telah banyak membantu kuil hijau kali ini. Apakah mereka akan mengingat bantuan ini? Kuil selalu tinggi di atasmu. Kyongki tiba-tiba bergumam,
dan kemudian dia sedikit khawatir kuil tidak akan memperlakukan Shen Chen sebagai orang yang kejam. Ambil kontribusi Anda ke dalam hati. Tentu saja, Dewi Hijau Agung kita selalu memiliki perbedaan yang jelas antara keluhan dan keluhan. Siapapun yang dapat membantu kuil akan dianggap sebagai teman. Amu berkata dengan sedikit bersemangat, dan Caesar juga mengangguk. Mereka semua sangat percaya pada Dewi Hijau, dan kapan saja, mereka secara alami akan membela Yang Mulia Dewi. Ayah pun mengangguk, meski para elf langsung percaya pada Dewi Alam, mereka juga menghormati Dewi Hijau. Di antara 7 dewi, Dewi Hijau adalah yang paling lembut dan anggun, dan memiliki reputasi yang baik, dia tidak akan pernah memperlakukan kelompok dan individu yang telah berkontribusi pada wilayah tersebut. Sebenarnya, kuil hijau hari ini juga sangat membutuhkanku. Shen Chen lalu tersenyum lembut, tidak menyembunyikan apapun. Apakah mereka tidak membutuhkan panah Raja Surgawi? Caesar bingung, dan kemudian berkata dengan heran, mungkinkah, Saudara Shen, apakah kamu akan pergi ke garis depan di barat? Kuil pasti berharap demikian. Pasokan senjata jarak jauh, selain memakan waktu lama, juga mudah ditebas oleh lawan. Panah Raja Surga ada di sisi kiri dan kanan medan pertempuran, dan itu pasti akan menarik perhatian tentara musuh. Ketika mereka memikirkannya, mereka akan mengambil tindakan yang sesuai. Shen Chen mengangguk. Meskipun Lord Debbie tidak mengatakan apa-apa, Shen Chen sudah menyadari bahwa pihak lain memiliki ide untuk membawanya ke garis depan. Jika dia setuju untuk bekerja sama dengan Natural Elf sebelumnya, dia mungkin bisa menghindari hal-hal ini, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Shen Chen tidak menolak untuk bekerja sama dengan kuil hijau. Benar, dia berharap bisa mengenal Dewi Yang Mulia melalui kesempatan ini. Karena di hati Shen Chen, dia memiliki tujuan akhir, dan dia tidak melupakan apa yang dia datangi ke lapangan hijau. Dari sudut pandang saat ini, belum lagi bertemu dengan Kaisar Dewa Tertinggi, bahkan bertemu Dewi manapun tidak mungkin dilakukan di waktu normal. Dan pertempuran saat ini mungkin merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Sekarang Shen Chen perlu mencoba lebih banyak berhubungan dengan kuil. Mengenal Dewi Hijau akan menjadi langkah pertama. Setelah itu, dimungkinkan untuk bertemu dengan Dewi Alam. Adapun bagaimana mendapatkan hati alam, itu pertanyaan lain. Jalan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Tidak menarik membuat terlalu banyak rencana ilusi, selama Anda merasa bahwa Anda bergerak menuju tujuan Anda. Qiongqi tercengang, dia samar-samar menebak apa yang dipikirkan pria ini, dan tiba-tiba menyadari bahwa pria ini benar-benar memikirkannya. Tidak heran dia langsung menolak syarat murah hati para elf, dan malah ingin mengambil risiko untuk membantu kuil hijau yang saat ini terperangkap dari lumpur perang. Kakak Shen, bagaimana dengan perawatan lukamu? Amu berkata dengan prihatin. Hehe, kita tidak perlu khawatir tentang ini, Bu Debbie sudah bernegosiasi untukku. Chen Chen tersenyum percaya diri. Benar saja, setengah hari kemudian, 3 orang dokter tua muncul dan datang ke kediaman mereka untuk memeriksa kondisinya. Karena berita dari Ratu Elemental Elf, ketiga tabib alam ini yang bisa menempati peringkat pertama di seluruh alam dewa, tidak meremehkan mereka, dan datang untuk merawat Shen Chen pada saat yang bersamaan. Ketiga dokter mencoba yang terbaik untuk mencari tahu masalahnya, dan saling memandang. Elf tua berambut putih tertua mengangguk dan berkata usul Miranda dan yang lainnya benar, mereka ingin membangkitkan vitalitas dalam tubuh pemuda ini. Vitalitas, hanya teknik vitalitas alami tingkat ke-11, ditambah lingkaran sihir alami, yang dapat memiliki harapan. Jelas, situasi Shen Chen agak rumit bahkan untuk ketiga tabib alami terkemuka di alam dewa ini seperti mencoba meremajakan sepotong kayu busuk, yang telah melampaui batas keterampilan medis. Shen Chen menghela nafas lega. Para dokter elf memang yang terbaik di alam dewa, dan mereka benar-benar punya solusi. Bahkan Gu Jing tidak dapat menemukan solusi untuk cedera semacam itu, karena dari segi penglihatan dari pesawat sebelumnya, itu dianggap sebagai obat, tidak ada cara untuk menyelamatkannya, dan hanya alam dewa yang luas yang dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Tapi itu jelas tugas yang sulit, ketiga kepala dokter jenius dari elf alami memanggil sekelompok dokter jenius, dokter hebat, dan beberapa tetua elf yang kuat. Orang-orang itu harus bekerja sama untuk membangun lingkaran sihir alami, memadatkan kekuatan alam yang paling kuat, dan dengan kerjasama teknik vitalitas alami tingkat ke-11, biarkan benih vitalitas dalam tubuh Shen Chen tumbuh dan mekar sepenuhnya. Hanya setelah mencapai langkah itu, Shen Chen dapat menjadi orang normal kembali, dengan tubuh yang sehat, dan tidak perlu terus-menerus mengkonsumsi zat kehidupan untuk melanjutkan hidupnya. Selain itu, untuk memaksimalkan efeknya, setelah berdiskusi dengan 3 dokter kepala, mereka juga memutuskan untuk menyiapkan solusi stok vitalitas tingkat 12. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan hal semacam itu di luar, tetapi ini adalah tanah keluarga kerajaan elf alami, dengan warisan yang tak terbayangkan, selama Ratu Caitlin setuju, itu tidak akan menjadi masalah.
Melihat tulisan tangan yang dipersiapkan dengan tergesa-gesa oleh dokter dan tetua jenius elf, Kyongki, Amu, dan Caesar semua terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya negosiasi antara Lord Debbie dan Ratu Catelyn telah mencapai hasil yang cukup besar. Orang-orang yang cakap ini tidak berusaha keras. Ayah juga merasa tidak bisa dipercaya. Selama banyak persiapan, dia mendengar banyak harta karun para elf. Harta karun itu tidak mungkin digunakan orang asing di masa lalu. Pada akhirnya, semuanya dikeluarkan seperti esensi dari 4 elemen. Shen Chen secara alami sangat gembira, dia tidak berguna selama lebih dari setahun, tetapi dia tidak berharap menemukan harapan pemulihan di sini, itu benar-benar terbayar. Bahkan sebelum dimulai, Elder-Elder mengirimkan beberapa botol cairan vitalitas, mulai dari level 5 hingga level 11. Kepala sekolah Aubrey berkata, kamu harus menyesuaikan diri terlebih dahulu untuk beradaptasi dengan kekuatan cairan vitalitas di berbagai tingkatan. Tetua elf itu tersenyum, dan dia cukup sopan kepada pemuda ini. Klan yang lebih berpengalaman sekarang mengetahui nilai dari panah semacam itu, jadi meskipun ini adalah ras manusia, mereka bersedia menghabiskan banyak upaya untuk merawatnya, yang benar-benar tak terbayangkan di masa lalu. Saya ingin melihat Dean Aubrey. Shen Chen ragu-ragu dan bertanya. Dean Aubrey adalah yang tertua yang datang menemuinya sebelumnya. Peri tua itu, yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, bukan hanya penatua dari 3 kepala dokter jenius, tetapi juga pemimpin Akademi Dokter Peri, status dalam klan dihormati, dan bahkan Ratu Catelyn pun cukup dihormati. Setelah 3 kepala dokter jenius sebelumnya datang, mereka pergi dengan tergesa-gesa dan membuat banyak persiapan. Datang ke sini, Shen Chen telah memenuhi keinginan utamanya, tetapi masih ada satu keinginan yang masih sangat penting. Mendengar ini, sesepuh elf ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan membawanya pergi dari kediaman ke tempat terbuka di hutan. Di sini, ratusan elf meletakkan dasar formasi ukuran dan luasnya formasi alam berada di luar imajinasi Shen Chen. Basis formasi yang bisa mencapai ribuan kaki ini seperti formasi teleportasi super, sulit dipercaya bahwa itu disiapkan untuk merawat seseorang. Shen Chen terkejut, dan ini juga pertama kalinya dia secara intuitif menyadari parahnya lukanya. Tidak heran bahkan Gu Jing mengatakan bahwa situasinya sangat buruk. Saat ini, Aubrey dan 3 kepala dokter jenius lainnya sedang duduk sebagai komando untuk membangun formasi, dan akan berpartisipasi dalam langkah-langkah kunci dari waktu ke waktu. Ada banyak jenis lingkaran sihir alam, dan yang sedang dibangun sekarang adalah yang bersifat alami, tipe pemanggilan. Dalam perjalanan ke sini, tetua elf memberitahu Shen Chen dengan bangga bahwa setelah lingkaran sihir ini diaktifkan, 100 anak yang baru lahir dapat memasuki tahap dewasa yang agung dalam sekejap mata, dan tidak ada bahaya tersembunyi dari tanda-tanda vital, kekuatan alam. Shen Chen tidak bisa berkata apa-apa, pertumbuhan kehidupan awalnya tidak dapat diganggu, tetapi di sini, belenggu ini dapat dipatahkan, sungguh menakjubkan. Dia datang di depan ketiganya Dean Aubrey, ragu-ragu, dan bertanya dengan serius setelah perawatan ini, seberapa jauh saya bisa pulih. Dekan Aubrey tua berkata sambil tersenyum kamu bisa sepenuhnya menjadi orang normal, tanpa risiko cedera sedikit pun, dan kamu bisa mulai berlatih lagi. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dekan tua itu juga sangat bangga, melihat seluruh alam dewa, mungkin hanya kuil alam dan kuil Yaohui yang memiliki tulisan tangan seperti itu, para elf memiliki kepercayaan diri seperti itu. Lalu bagaimana dengan kultivasi saya sebelumnya Shen Chen buru-buru bertanya lagi. 3 kepala dokter jenius yang hadir, serta sesepuh yang membawanya ke sini, semuanya terkejut. Kali ini, mereka dihentikan. Dekan Aubrey tua ragu-ragu sejenak, dan dia tidak ingin berbicara besar, dan berkata dengan serius saya khawatir sulit untuk pulih. Hilangnya tubuh kultivasi tidak hanya terkait dengan trauma destruktif dari tubuh, tetapi juga terkait dengan jiwa yang hampir hancur. Upaya kami dapat sepenuhnya mengembalikan darah tubuh ke keadaan semula, dan juga dapat mengembalikan jiwa ke posisi semula, tetapi sulit untuk membangkitkan ingatan ilahi itu. Jantung Shen Chen berdetak kencang, seperti yang diharapkan, itu hampir sama dengan yang dia nilai, dan masih ada langkah penting yang hilang. Apa yang dikatakan dekan tua sebenarnya mengatakan kepadanya bahwa semuanya dapat dipulihkan, tetapi kultivasinya harus dimulai dari awal lagi. Dia akan memulai kembali sebagai orang biasa. Dia memelihara dan memulihkan diri tepat waktu sebelumnya, dan saya pikir akan ada sisa kekuatan dari lingkaran sihir alam, yang dapat memulihkan sebagian dari kultivasi sebelumnya. Kepala dokter lain berpikir sejenak dan berkata, Old Dean Aubrey setuju, mengatakan itu benar, Anda telah menggunakan cairan vitalitas untuk memulihkan dan mencegah cedera menjadi lebih buruk. Ini adalah pilihan yang bijak. Setelah serangkaian tindakan sekarang, Anda harus dapat mempertahankan jumlah tertentu dari kekuatan ilahi. Berapa Shen Chen bertanya dengan prihatin. Idealnya, bisa sekitar 10%.
Dekan tua itu tidak memberitahu dengan ambigu. Shen Chen diam-diam menghela nafas, dan dengan cepat berkata apakah benar-benar tidak ada cara untuk pulih. Tiga kepala dokter jenius saling memandang, wajah mereka sedikit berkedip, dan kemudian mereka mengangguk dalam diam. Mata Shen Chen tertuju, dan dia tidak menyembunyikan apapun lagi. Dia berkata dengan serius, saya ingin meminta mata air alami dari para bangsawan. Ini dekan tua Aubrey dan para elf di sekitarnya gemetar. Terutama tiga kepala dokter jenius, wajah mereka cukup menarik. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk menutupi sekarang, tetapi mereka masih diinterogasi oleh pemuda ini. Tampaknya sebelum pemuda itu datang, dia telah menanyakannya dengan sangat hati-hati, dia tahu perawatan apa yang dia butuhkan, dan dia tidak menggosok pasir di matanya. Tetapi mata air dewa tidak diragukan lagi melibatkan tabu para elf. Meskipun dekan tua Aubrey tidak marah, dia mengatakan kepadanya dengan sedikit serius mata air dewa adalah inti dari alam dan benda suci para elf. Bahkan kita sendiri Don tidak berani menggunakannya dengan santai, itu tidak menghormati Tuhan. Menurut legenda hutan kuno, karena mata air dewalah dunia alami begitu kaya, aneh, dan penuh vitalitas. Oleh karena itu, untuk mata air dewa, para elf tidak menganggapnya sebagai harta, tetapi totem suci. Bahkan ketika mereka mendapatkan mata air dewa darinya, mereka gemetar, karena takut membuat marah para dewa dalam kegelapan dan membuat alam menjadi gelap, dunia kehilangan warna. Kekaguman para elf terhadap mata air dewa bahkan sangat ekstrim, klan biasa, bahkan veteran, tidak memenuhi syarat untuk mendekati mata air dewa, jika tidak maka akan menjadi dosa besar. Hanya Ratu Elf dan Putri Penerus Ratu, yang melambangkan Putri Alam, yang diizinkan mendekati mata air suci, dan mereka harus berdoa dengan khusyuk. Selain itu, jumlah air yang diambil dari mata air dewa juga sangat ketat, dan tidak boleh melebihi 1/10 dari akumulasi air di mata air dewa, jika tidak Ratu akan dianggap telah melanggar hukum. Mengenai keberadaan mata air dewa, itu selalu sangat ketat. Meskipun mata air dewa dijaga oleh elf alam, mata air dewa tidak eksklusif untuk mereka. Mereka bisa mendapatkan 30% dari air yang diekstrak, elemen elf dan para night elf masing-masing mendapatkan 20%, dan grup elf murni lainnya dibagi menjadi 10%, dan 20% terakhir dikendalikan bersama oleh kerajaan alam dan kerajaan kehidupan. Jika bukan karena peran khusus Shen Chen sekarang, akan menjadi tabu baginya untuk menyebut Shen Quan di wilayah kerajaan elf alami. Melihat rasa malu para elf tua ini, Shen Chen tidak ingin mempersulit lagi, dia berkata terus terang bahwa dia ingin melihat Ratu Caitlyn. Dekan tua Aubrey dan yang lainnya mengangguk, masalah penting seperti itu dapat diputuskan oleh Ratu, tetapi sulit untuk memikirkannya. Karena selama bertahun-tahun, mata air dewa tidak pernah mengalir ke tangan orang lain selain spesies asli dataran hijau, bahkan bagian yang dikendalikan oleh dua candi utama cukup ketat, dan sebagian besar dicadangkan untuk penerusnya, dari Dewi. Ketika mereka memasuki istana peri lagi, para tetua dan pemimpin dari berbagai klan telah bubar, dan hanya Ratu Caitlyn yang masih mendiskusikan rencana tersebut dengan Raja Dewi. Pada saat ini, Shen Chen masuk, sedikit tiba-tiba, setelah dia membawa mata air dewa, Ratu Caitlyn bahkan lebih kesal, dan berkata dengan keagungan anak muda, kamu terlalu berlebihan. Bahkan Dewa Raja Dewi tidak bisa berkata apa-apa. Shen Quan adalah keberadaan suci para elf. Bahkan jika Yang Mulia Dewi datang untuk memintanya secara langsung, dia mungkin tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang ini benar-benar berani meminta apapun. 1150